Dia akan pakai sous vide ya, dan sensasi pedasnya luar biasa. Ini juga lazis. Tenderloin bumbu rembige dimasak menggunakan teknik sous vide. Tenderloin yang telah diberi bumbu rembige dimasukkan dalam plastik dan kemudian divakum supaya kedap udara. Kemudian dimasukkan dalam air yang telah terjaga suhunya. Teknik ini akan mengikat rasa dan penampilan hasil masakan pun lebih menggugah selera. Ya kalau rembige memang kan pakai daging sapi ya. Ini keren ya, kalau bilang kenapa keren? Karena dia memang kayak menciptakan dengan tidak mengabaikan bumbu lokal, tapi menciptakan menu baru. Makanya bilang menu ini yang menu-menu naik kelas ini seperti ini. Apresiasi ini buat chefnya. Lazis. Kita minum dulu guys. Ya kita cobain Coco Purple ya. Food lover ini Coco Purple ini sedap banget ya. Ada rasa kelapanya sedikit, terus kalau warna ungunya dari bunga telang, edible flower ya. Terus ada aroma mint karena mintnya di mix ya. Jadi agak nyamber gitu semeriwing ya. Keren banget, enak banget, seger banget. Wow, food lover ini kalau bener lihat-lihat ini nggak ada plastiknya, biasa sedotan ya. Tapi ini memang udah bener-bener go green ya. Keren, ya kan konsepnya keren banget. Mengurangin yang pencemaran ke lingkungan ya, asik. Cakep. Seger. Bener. Setelah pedas-pedas kita netralisin dulu pakai dessert yang kita punya. Apa ini? Jadi ini aromatic ginger mousse namanya. Ini kita angkat beras kencur. Dan beras kencur kita twist menjadi mousse. Jadi dia semi kayak ice cream. Terus kita serve dia pakai coconut twill. Jadi ntar crispy. Terus bila disendok langsung pakai twillnya. Jadi ada sensasi dingin, crispy. Terus ada sense kencurnya sedikit sama creamy. Thank you chef. Thank you sama-sama. Thank you. Baiklah food lover, kalau ke Lombok jangan lupa mampir sini ya. Cebu. Lazis. Bagaimana rekreasi rasa khas Lombok Benu kali ini? Food lover tertarik untuk mencoba? Sudah Benu kasih referensi ya? Cus mau coba di Jabodetabek dulu atau langsung ke Pulau Lombok? Sampai jumpa Sabtu depan di cerita rasa yang lebih menggugah selera. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh ledakan keras yang diduga berasal dari bom ikan mengguncang salah satu sudut kota Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat malam. Akibatnya, 1 orang tewas dan sejumlah rumah warga rusak. Setelah berjuang di Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade 2024, Timnas U23 Indonesia tiba di tanah air pada Sabtu pagi. Pelatih Sintayong dan tim asuhannya disambut antusias para supporter. Polisi menangkap aktor preman pensiun Epi Kusnandar terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Epi ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Halo saudara, Kompas Siang kembali hadir mengisi libur panjang akhir pekan Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga punya informasi soal pengungsi di Kota Rafah harus menyelamatkan diri untuk menghindari serangan brutal pasukan Israel. Dan simak juga keseruan berwisata di sejumlah daerah yang akan kami rangkum di Kompas Siang. Bersama saya, Francisco Don Asiano. Dan saya Mercy Tirayo, kita jelang Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara, ledakan keras yang diduga berasal dari bom ikan mengguncang kota Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat malam. Akibatnya 1 orang tewas dan sejumlah rumah warga rusak. Pada Sabtu pagi, tim penjinak bom Polda Jawa Timur dibantu oleh anggota Polres Pasuruan Kota menggelar olah TKP ulang di lokasi ledakan, tepatnya di sekitar rumah milik Matcung, seorang warga Kelurahan Ngeplak di Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Olah TKP susulan dilakukan guna mencari fakta baru dalam peristiwa ini. Dari hasil penyisiran di sejumlah titik, polisi menemukan barang bukti berupa serpihan bahan peledak. Petugas juga menemukan beberapa bagian tubuh yang belum diketahui pemiliknya. Sejauh ini, polisi belum memastikan apakah sumber ledakan berasal dari bom ikan kategori high explosive atau low explosive karena proses penyelidikan masih berjalan. Bondet, wong gawe bondet omae meledak. Rameon. Wah, ambune yo. Lho kukusi lho. Rame rek. Sebelumnya, Saudara, pada Jumat malam, warga Kelurahan Ngeplak Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan digegerkan dengan suara ledakan yang diduga berasal dari bom ikan. Menurut warga, ledakan yang terdengar hingga radius 5 km itu terjadi 1 kali saja. Saat itu mayoritas warga sudah terlelap sehingga warga kaget dan spontan panik. Warga menduga ledakan keras di rumah Matcung berasal dari bom ikan atau bondet. Pasalnya, sang pemilik rumah selama ini dikenal bekerja sebagai nelayan. Terus? Ya udah, waktu meletus ya keluar semua. Berapa kali meletus ya Pak? 1 kali. Keras Pak? Keras. Itu di rumah pas itu ada banyak orang atau gimana Pak di dalam rumah itu Pak? Nggak tahu Pak, saya di sini kok nggak tahu. Nunggu dayo. Teman-teman saya di sini ada. Terus? Ya udah, langsung duar saya keluar. Keras sekali tadi Pak. Warga panik apa enggak tadi? Nyampe di rumah saya di Ngeplak perkiraan Panik. 15 meter udah Langsung berlarian semua warga. Bondet ya? Ini nelayan Pak? Iya Pak. Suaranya keras apa enggak tadi? Keras dari udah menyebar terdengar semua. Untuk informasi terkini, Saudara, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi di Pasuruan, Jawa Timur. Babul, dari hasil olah TKP, apakah sudah diketahui penyebab pasti ledakan terjadi, Babul? Seperti yang Anda sampaikan tadi, memang ketenangan warga yang bermukim di kawasan pesisir Pasuruan ini terkoyak begitu karena ada ledakan yang diduga bom ikan dan sumber ledakannya cukup kuat dan cukup keras sehingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Dan sampai dengan Sabtu pagi sampai dengan siang ini proses olah TKP oleh tim Polres Pasuruan Kota dan juga tim Jihandak dari Polda Jatim masih berlangsung. Saat ini proses olah TKP masih tetap dilakukan. Polisi menyisir sejumlah titik di rumah dari pemilik rumah yakni Matcung yang menjadi sumber ledakan. Dan perlu kami sampaikan bahwa awalnya warga ini tidak ada yang mengetahui bahwa ada aktivitas yang menggunakan bondet di salah satu tetangga mereka. Dan kemudian warga hanya dikejutkan oleh suara ledakan yang tiba-tiba menggelegar, kemudian warga berhamburan dan panik. Dan sampai sejauh ini warga masih belum mengetahui siapa yang meninggal akibat ledakan ini. Hanya berdasarkan dari olah TKP yang dilakukan oleh polisi, ada beberapa bagian tubuh yang ditemukan namun belum diketahui ini bagian tubuh sebelah mana, kemudian milik siapa. Ini polisi masih terus mendalami. Hanya saja dari lokasi kejadian memang sejauh ini belum ada ditemukan korban yang dalam wujud satu jenazah utuh, tidak ada. Hanya beberapa bagian tubuh yang ditemukan oleh aparat kepolisian. Dan hari ini proses olah TKP terus dilakukan oleh aparat kepolisian. Rencananya polisi akan mendatangkan tim
peneliti atau tim petugas dari tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Mercy. Ledakan diduga akibat bom ikan menewaskan 1 orang warga dan rusak rumah sejumlah warga. Terima kasih jurnalis Kompas TV Babul Afriandi yang melaporkan langsung dari Pasuruan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polisi menangkap aktor Epy Kusnandar terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Epy ditangkap bersama rekannya yang juga sesama aktor. Aktor yang juga pemain sinetron preman pensiun, Epy Kusnandar, ditangkap bersama rekannya sesama aktor berinisial YG di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja. Dari hasil pemeriksaan urin, kedua aktor ini positif mengonsumsi ganja. Tres Narkoba Polres Jakarta Barat telah mengamankan seseorang atas nama dua orang atas nama Eka dan YG, ya. Dua-duanya merupakan aktor, tetapi di film yang berbeda. Dari kedua orang ini, dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja. Pengacara Epy Kusnandar mengatakan penangkapan Epy merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat rekannya YG. Menurutnya, Epy Kusnandar telah berhenti mengonsumsi ganja lebih dari 1 bulan lalu. Unit Narkoba Polres Jakarta Barat ini terhadap Pak Epy Kusnandar itu menggunakan jenis ganja, dan itu pun digunakan terakhir sudah lebih dari 1 bulan, terakhir di bulan puasa. Cuma tes urinnya masih terdeteksi, masih positif gitu, dan itu tes urin dilakukan di Kalibata apartemen, di apartemen Kalibata semalam, ya. Polisi masih mendalami peran Epy Kusnandar dan rekannya YG dalam kasus ini. Selain itu, polisi juga akan menelusuri asal-muasal barang bukti ganja yang ditemukan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, informasi terkini soal kasus narkoba yang menjerat pesinetron Epy Kusnandar akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Mario Sarong yang saat ini berada di Polres Jakarta Barat. Mario, selamat siang. Seperti apa hasil pemeriksaan polisi terhadap Epy Kusnandar, Mario? Selamat siang Mercy dan juga saudara. Ya, saat ini saya berada di Polres Jakarta Barat dan kami masih terus menunggu terkait dengan informasi apa yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Karena sampai saat ini seperti yang tadi sudah Anda dengarkan saudara, bahwa masih dalam pendalaman yang dilakukan terkait dengan peran kedua orang ini, yakni Epy Kusnandar dan juga Yogi Gambles, terkait bagaimana peran kedua orang ini dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya terkait peran saudara, polisi juga terus mencari terkait dengan barang bukti ganja ini, milik siapa dan juga didapat dari mana. Ini yang masih terus didalami oleh polisi. Karena sebelumnya saudara, pengacara Epy Kusnandar sempat bercerita bahwa Epy tidak memiliki peran apa-apa dalam kasus ini, hanya ikut terseret dalam kasus yang terjadi ini. Di mana pasalnya dia menceritakan bahwa sebelumnya Yogi yang juga ditangkap bersama Epy pada saat itu memesan papir yang akan digunakan untuk mengonsumsi ganja tersebut. Papir tersebut dipesan melalui aplikasi online dan dikirimkan ke warung milik Epy. Namun pada akhirnya ketika polisi mengamankan Yogi, Epy ikut terseret dalam kasus ini. Itu cerita dari pengacara Epy Kusnandar. Dan sampai saat ini terkait dengan cerita tersebut, terkait dengan klaim tersebut, pihak kepolisian terus mendalami apakah benar klaim tersebut sesuai fakta atau tidak. Dan hingga saat ini Epy Kusnandar dan juga Yogi ditahan di Polres Jakarta Barat untuk terus dilakukan pendalaman terkait dengan kasus tersebut.
Saya akan update sedikit saudara terkait dengan update hari ini, bahwa pada pukul 11 ini hingga pukul 12 nanti kabarnya akan ada tes kesehatan dilakukan terhadap 2 orang ini. Dalam tes kesehatan tersebut saudara juga nantinya kabarnya akan dilakukan tes urin ulang untuk memastikan apakah betul dalam tubuh 2 orang ini terkandung zat narkotika. Karena sebelumnya seperti yang Anda sudah dengarkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin sebelumnya, 2 orang ini positif dalam tubuhnya mengandung zat narkotika ganja. Dan ini sampai saat ini kami masih terus menunggu kapan sebenarnya dari pukul 11 hingga pukul 12 nanti kapan akan dilakukan tes kesehatan dan juga tes urin ulang. Terkait dengan kronologis, saudara mungkin Anda sudah membaca ataupun mendengar dari media-media terkait bahwa Epi Kusnandar dan Yogi ditangkap pada hari Kamis malam di apartemen Kalibata City, di mana memang keduanya ditangkap secara bersamaan walaupun di dalam lokasi yang sedikit berbeda. Yogi ditangkap lebih dahulu, kemudian Epi ditangkap kemudian oleh polisi. Dan juga saudara, terkait dengan selain kronologis, adapun dari pengacara Epi sendiri ini mengklarifikasi terkait dengan pemberitaan di media sosial bahwa saat isu di media sosial bahwa istri Epi ikut terseret dalam kasus ini. Tapi kemarin pengacara membantah bahwa Epi Kamis malam ditangkap sendiri tanpa keikutsertaan dari sang istri, sehingga itu untuk membantah kabar di media sosial. Dan hingga saat ini kami masih terus menunggu update dari Polres Jakarta Barat, dari pihak kepolisian, dan kami akan mengabarkan Anda setelah kami mendapatkan update tersebut. Kembali kepada Anda di studio, Mercy. Positif konsumsi ganja, aktor Epi Kusnandar ditangkap oleh polisi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Mario Sarong yang melaporkan langsung dari Mapolres Jakarta Barat. Terima kasih Mario. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Penangkapan terduga pembunuh perempuan di kamar indekos di Cirebon, Jawa Barat sempat menarik perhatian banyak warga. Polisi menyergap pelaku yang sedang makan di pinggir jalan. Terduga pembunuhan perempuan berusia 21 tahun yang ditemukan tewas di dalam lemari kamar indekos ditangkap polisi saat makan di pinggir jalan di Kecamatan Karangsembung, arah Provinsi Jawa Tengah. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Cirebon Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Penangkapan pelaku dilakukan penyidik dari Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat. Pria berinisial C ini ditangkap hanya berselang 3 jam dari awal pertama dilaporkan kasus pembunuhan perempuan 21 tahun yang ditemukan tewas di dalam kamar indekos pada Kamis malam. Pelaku sempat melarikan diri setelah melakukan aksinya. Dan dimasukkan keseluruhnya di dalam lemari. Tujuannya sekali lagi adalah untuk menyembunyikan daripada korban sehingga tidak diketahui. Setelahnya si pelaku melarikan diri. Kemudian dari situ ditemukan oleh rekan korban yang ada di sana meminta bantuan daripada masyarakat, sampai laporannya kepada kami pada pukul 17.00 kami ke TKP. Sebelumnya, perempuan berusia 21 tahun ditemukan tewas di dalam lemari kamar indekosnya di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis petang. Terdapat luka di bagian kepala saat petugas menemukan korban di lemari pakaian. Tim Inafis Satreskrim Polres Cirebon Kota memasang garis polisi di depan kawasan rumah indekos. Yaitu tadi sore kita mendapatkan laporan terkait penemuan mayat di wilayah Kedawung ini berjenis kelamin perempuan berinisial A, warga Indramayu. Kemudian ditemukan oleh rekan korban. Kemudian si rekan korban karena menemukan korban di dalam kamarnya sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian dan kami sekarang sedang melakukan olah TKP.
Saudara, usai jeda, Kompas yang masih akan kembali dengan informasi di antaranya. Setelah berjuang di Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade 2024, Timnas U23 Indonesia tiba di tanah air pada Sabtu pagi. Ada pula informasi di hari kedua libur panjang akhir pekan, kawasan Puncak masih jadi tujuan favorit warga sekitar Jakarta dan Bogor. Di jalur menuju Puncak Bogor, terpantau lalu lintas ramai lancar. Sesaat lagi Kompas Siang segera kembali. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Tidak deh! Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Arman, gerak. Bapak. Ini Bapak nggak mau. Arman ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Gua yang Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Usai kalah dengan tim sepak bola Guinea dalam Piala Playoff Olimpiade Paris 2024, Timnas Garuda Muda Indonesia tiba di tanah air. Kedatangan Timnas Muda Garuda Indonesia disambut hangat oleh para pendukung yang sudah menanti. Timnas Garuda Muda Indonesia tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu pagi. Tim Garuda Muda pulang ke tanah air usai kalah melawan tim sepak bola Guinea dengan skor 1-0 dalam Piala Playoff Olimpiade Paris 2024. Sorak dan riuh para pendukung membentangkan spanduk dalam menyambut kedatangan Timnas U23 saat tiba. Walaupun gagal ke Olimpiade Prancis, Garuda Muda sudah mencatat sejarah sebagai semifinalis. Ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik ya. Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade satu tim ini karena ya
takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu. Dan ya yang pastinya kan sepak bola kita sekarang mulai berkembang, dan ya dari kami juga pemain kita juga berharap sepak bola Indonesia sudah berkembang dan semoga juga supporternya bisa lebih berkembang lagi juga. Saudara, Timnas U23 harus mengubur asa menuju Olimpiade Paris 2024 usai dikalahkan Guinea dengan skor tipis 0-1. Kekalahan tersebut juga dinodai oleh aksi rasisme yang dilakukan oleh sejumlah fans tanah air kepada para pemain Guinea di media sosial. Timnas U23 harus mengubur asa menuju Olimpiade Paris 2024. Langkah Garuda Muda terhenti usai dikalahkan Guinea dengan skor tipis 0-1. Timnas Guinea U23 menguasai pertandingan sejak menit awal. Beberapa kali tembakan punggawa Garuda Muda tak berhasil bersarang ke gawang Guinea. Gol tim berjuluk Gajah Nasional itu hadir di menit ke-28 dari penalti setelah pelanggaran Witan Sulaiman terhadap pemain Guinea. Pemain Hetafe Ilaix Moriba pun sukses menaklukkan Hernando Ari. Ini menjadi satu-satunya gol untuk kemenangan Guinea atas Indonesia yang memberi mereka tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024. Setelah laga intens kontra Guinea, warganet Indonesia ramai-ramai membanjiri akun Asosiasi Sepak Bola Nasional Guinea. Sejumlah di antaranya mengandung rasisme. Dalam akun Instagramnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun meminta maaf. Pengamat sepak bola nasional Wesley Hutagalung mengkritik aksi yang dilakukan oleh supporter Indonesia yang menyerang sejumlah pemain timnas Guinea serta Federasi Sepak Bola Guinea di media sosial. Supporter sepak bola Indonesia membanjiri akun Federasi Sepak Bola Nasional Guinea serta para pemainnya dengan komentar rasisme usai Garuda Muda gagal memboyong tiket Olimpiade Paris 2024. Wesley Hutagalung pun mengkritik keras aksi supporter Indonesia. Kesimpulan saya, kalau kita dibilang bangsa yang ramah, bangsa yang waktu kita sekolah disebut-sebut bangsa yang sopan santun, ketika masuk dunia digital itu kita bangsa yang berbeda. Jadi kalau Microsoft sempat melakukan riset penelitian bahwa netizen kita yang paling gak sopan se-Asia Tenggara dalam beberapa tahun lalu ya, bisa jadi sekarang gak sopan sedunia. Bahwa kita bisa menyambut hasil yang baik, tapi kita tidak bisa menerima hasil yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Dan tanpa filter, tanpa komentar, FIFA sudah mengkampanyekan no racism, kemudian respect, tapi kita tidak melakukan itu ketika kita kalah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas U23 melupakan kegagalan di babak playoff Olimpiade. Erick mengapresiasi Garuda Muda yang sudah memberikan performa terbaik dan segera fokus menghadapi kualifikasi Piala Dunia 6 Juni mendatang. Baik, jadi jangan nangis, tegakkan kepala kalian, masih banyak masa depan kalian. Pelajaran yang kalian lakukan selama AFC ini, kalian bawa ke World Cup Qualifications. Kita patriot, kita fight lagi. Ya, dan saya apresiasi. Ya, saya tunduk kepala, terima kasih. Ya, terima kasih. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Garuda Muda yang masuk di grup F punya 2 laga melawan Irak dan Filipina. Tanggal 6 Juni, Timnas Indonesia akan melawan Irak di Stadion Gelora Bung Karno. 5 hari berselang, tanggal 11 Juni, Timnas Indonesia akan melawan Filipina, juga bertempat di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, wisatawan dan masyarakat Kota Bandung memadati kawasan Braga pada Sabtu ini. Kawasan Braga menjadi daya tarik dikarenakan bebas kendaraan. Sesaat lagi, informasi ini akan hadir di Kompas Siang. Tetaplah bersama kami. Liburan bareng Fania, berangkat!
menantang adrenalin, menjajal river tubing, dan tour jeep bersama Banyu Biru Adventure, wisata kuliner serta mencari spot foto Instagramable di Kota Tua, dan menikmati santapan nikmat di pinggir pantai di La Playa. Jalan-jalan, I'll go there, will you? Minggu 12 Mei, pukul 10:30 siang, di Kompas TV. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, wisatawan dan masyarakat Kota Bandung memadati kawasan Braga pada Sabtu ini. Jalan Braga menjadi daya tarik dikarenakan bebas kendaraan. Sejak Sabtu pagi, saudara, wisatawan dan masyarakat Kota Bandung terus memadati kawasan Braga. Di sini banyak aktivitas yang bisa dimanfaatkan untuk menghabiskan waktu libur panjang. Selama Braga bebas kendaraan, pemerintah Kota Bandung melarang adanya pedagang kaki lima, PKL dan tidak diperkenankan membawa hewan peliharaan. Untuk mengurai kemacetan dampak pemberlakuan Braga bebas kendaraan, petugas Satpol PP Kota Bandung, Dishub Kota Bandung, dan juga Polrestabes Bandung disiagakan. Kereta cepat Wus masih mengalami lonjakan penumpang hingga 30% di musim libur panjang akhir pekan. Terhitung sejak Rabu dan Kamis, penumpang kereta Wus mencapai lebih dari 20.000 penumpang per hari. Jika dibandingkan di masa normal, rata-rata penumpangnya sekitar 14.000 hingga 16.000 penumpang. Meningkatnya jumlah penumpang seiring adanya layanan KCIC menyambut libur panjang berupa diskon masuk ke tempat wisata di Bandung. Hingga kini, saudara, sebanyak 21.000 penumpang memanfaatkan diskon masuk ke 12 destinasi wisata. Di akhir pekan ini penumpang kereta Wus mengalami peningkatan hingga 30%. Kalau kita melihat sejak Rabu kemarin sampai dengan saat ini, rata-rata penumpang Wus itu perharinya mencapai lebih dari 20.000. Jumlah tersebut meningkat karena di masa normal biasanya pengguna itu hanya berkisar di angka sekitar 15 sampai dengan 16.000 per hari. Saudara, Taman Marga Satwa Ragunan masih jadi destinasi wisata favorit warga Jakarta dan juga sekitarnya untuk menghabiskan libur panjang kenaikan Yesus Kristus.
Kebun binatang yang terletak di kawasan Jakarta Selatan ini sudah mulai ramai dipadati oleh wisatawan sejak pukul 7 pagi atau saat jam operasional dimulai. Lebih dari 5.000 wisatawan mengunjungi Ragunan hari ini. Dan total sudah ada lebih dari 55.000 wisatawan selama libur panjang pekan ini. Humas Taman Marga Satwa Ragunan menyebut ada momen seru yang bisa disaksikan oleh pengunjung pada hari Minggu besok, yakni perayaan ulang tahun 2 ekor gorila bernama Kumbo dan Kihi. Pertama, libur kenaikan Isa Al-Masih pada hari Kamis kemarin, pengunjung kita tercatat hampir 37.000 lebih ya, hampir menyentuh angka 40.000. Dan kemudian di hari kedua kemarin memang tidak terlalu banyak, di kisaran hampir 20.000. Nah, kemungkinan hari ini ataupun esok itu akan kembali meningkat volume pengunjung kita ya. Mudah-mudahan hari ini juga cuaca juga mendukung. Untuk kita akan membuat ulang tahun untuk salah satu 2 gorila kita akan ulang tahun besok. Kita rayakan di jam 10.30 di Pusat Primata Semuser, ulang tahun Kumbo dan Kihi. Ya. Untuk mengetahui bagaimana situasi keramaian libur panjang akhir pekan di Braga, Bandung, dan di Ragunan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadila di Bandung, dan juga Taufik Riyadi di Ragunan. Kita akan ke Bandung terlebih dahulu. Selamat siang Ahmad Fadila. Bagaimana situasi libur panjang akhir pekan di Braga, Bandung? Ya, Mercy dan saudara dapat sampaikan memang hingga siang ini wisatawan maupun masyarakat terus berdatangan ke lokasi Braga, di mana bisa menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu libur panjang ini. Dikarenakan memang untuk kali ini kawasan Braga sedikit berubah seperti dibanding hari-hari atau weekend lainnya. Dikarenakan di kawasan Braga ini diberlakukan adalah bebas kendaraan, sehingga bisa wisatawan maupun masyarakat untuk menikmati libur panjang ini di kawasan Braga. Mercy memang sejak diberlakukan Braga bebas kendaraan ini, setiap weekend ini selalu dipadati oleh wisatawan baik dari luar kota Bandung maupun di beberapa daerah, dan dikarenakan banyak hal yang bisa dilakukan di kawasan Braga ini, salah satunya dengan mengunjungi tempat restoran yang bisa dijadikan sebagai pilihan untuk menghabiskan waktu lebaran. Dan untuk mengenai target ataupun antisipasi kepadatan pengunjung di wisata lokasi Braga ini, pemerintah Kota Bandung pun menjagakan personil dari Satpol PP Dishub Kota Bandung dan Polrestabes Bandung untuk mengurai ataupun mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan. Dan untuk bagi pengunjung atau wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan Braga ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan 2 lokasi parkir bagi pengunjung, di mana lokasi parkir pertama itu berada di area parkiran pemerintah Kota Bandung yang berdekatan dengan lokasi di Braga seperti kantor pemerintah Kota Bandung, Taman Dewi Sartika, dan basement alun-alun. Sedangkan untuk lokasi parkir kedua, parkir di jalan, pengunjung bisa memanfaatkan kawasan Viaduk, Cikapundung, dan Braga Pendek untuk memarkirkan kendaraan. Mercy, memang di momen libur panjang ini Kota Bandung selalu menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tidak hanya Braga, di Kota Bandung saat ini ada 2 lagi tempat wisata baru yang baru diberlakukan setiap weekend ini dibuka untuk umum, di mana yang pertama adalah Gedung Pakuan yang biasa dijadikan rumah dinas Gubernur Jawa Barat dibuka untuk umum, tetapi dibukanya hanya setiap Sabtu dan Minggu dengan 2 sesi, dibuka di pagi sekitar jam 9 sampai jam 11 dan siang pada pukul 1 siang hingga jam 3 sore. Tidak hanya di Gedung Pakuan, Gedung Pendopo Kota Bandung juga saat ini juga dibuka untuk umum dengan dibuka setiap Sabtu dan Minggu dengan terdapat ada 4 sesi kunjungan wisatawan maupun masyarakat yang ingin berkunjung ke Pendopo. Memang saat ini Kota Bandung
menjadi pilihan dikarenakan memang banyak tempat wisata dan saat ini ditambah lagi dengan adanya lokasi Braga yang bebas kendaraan yang dilakukan hingga besok malam, dan itu malam sekitar 23.59 waktu Indonesia Barat. Merci. Saudara, dari Bandung kita akan bergeser ke Jakarta. Sudah ada Taufik Riyadi. Taufik, seramai apa Ragunan siang hari ini? Iya, Mercy dan juga saudara, memang untuk Ragunan pada hari ini memang sangat ramai bisa dibilang karena memang ini merupakan momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus, dan menurut informasi yang kami dapatkan hari ini pada hari Sabtu 11 Mei 2024 ini per pukul 10 pagi tadi total sudah ada sekitar 9.000 pengunjung yang mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan, dan jika ditotalkan selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus ini total sudah ada sekitar 60.000 wisatawan yang mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Dan saat ini saudara, di belakang saya ini merupakan kolam ikan burung pelikan, maksud kami ini merupakan kolam binatang yang merupakan atraksi pertama saat pengunjung memasuki Taman Marga Satwa Ragunan. Dan selain pelikan juga saudara, ini masih banyak juga atraksi-atraksi hewan lainnya seperti ada gajah Sumatera, lalu juga ada harimau Sumatera, dan juga ada primata yang nantinya ada di pusat binatang Smulzer yang ada di yang merupakan salah satu pusat primata terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dan juga dapat Anda lihat juga saudara, di sini banyak sekali burung-burung pelikan yang ada dan juga banyak wisatawan yang ada. Ibu, permisi. Bapak, permisi, boleh minta waktunya Pak sebentar? Ya. Bapak boleh diperkenalkan dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Aris. Bapak Aris bisa dijelaskan ini dengan siapa aja nih Pak kesini nih Pak? Dengan keluarga. Dengan keluarga. Pak bisa dijelaskan nggak sih Pak kenapa alasannya memilih liburan di Ragunan? Karena murah. Iya. Rencananya nih Pak, habis dari Pelikan mau kemana lagi nih Pak? Saya mau muter-muter Jakarta. Muter-muter di Jakarta. Iya, habis ini mau ke mana? Kapuk. Iya. Minta lihat burung. Nanti habis lihat burung lihat apa lagi? Iya. Ada gajah. Banyak ya. Ya. Lihat harimau. Libur lebaran. Ya udah. Setelah berpemukan bincang-bincang. Makasih Bapak. Berkawan bincang-bincang singkat dengan salah satu wisatawan ataupun pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan memang selain burung pelikan tadi disebutkan masih banyak lagi atraksi-atraksi ataupun hewan-hewan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, besok tepatnya pada hari Minggu 12 Mei 2024 ini akan ada perayaan ulang tahun dari dua gorila yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan, yaitu ada Kumbo dan juga Kihi, yang nantinya akan diselenggarakan ataupun dirayakan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda yang masih belum memiliki rencana untuk menghabiskan liburan panjang kenaikan Yesus Kristus ini, Taman Marga Satwa Ragunan ini dapat dijadikan referensi sebagai menghabiskan waktu liburan. Merci. Terima kasih jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi yang melaporkan langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan, dan sebelumnya ada Ahmad Fadila yang melaporkan situasi ramainya di kawasan wisata Braga, Bandung. Saudara, di hari kedua libur panjang akhir pekan, Puncak masih jadi tujuan favorit warga sekitar Jakarta dan Bogor. Di jalur menuju Puncak, lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, saudara, kendaraan masih mengantre menuju Puncak untuk tujuan wisata. Pada pagi hari, lalu lintas menuju Puncak macet sehingga polisi memberlakukan sistem satu arah. Namun menjelang siang, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kita akan temui rekan kami Asri Gunawan yang berada di kawasan Gadok, Bogor menuju Puncak. Asri, bagaimana situasi terkini menuju Puncak Bogor pada siang hari ini? Asri, apakah kembali diberlakukan sistem satu arah? Ya, seperti yang bisa Anda lihat, Mercy dan saudara, di belakang saya di kawasan Puncak Gadok
atau di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak. Berbeda memang dengan pagi hari tadi sekitar pukul 8:30 pagi Satlantas Polres Bogor ini memberlakukan sistem satu arah atau one way karena adanya lonjakan volume kendaraan sehingga memang harus diurai. Maka diterapkanlah sistem one way atau satu arah. Tapi ketika kendaraan sudah terurai begitu sekitar pukul 10 pagi ini pemberlakuan sistem satu arah atau one way diberhentikan dan arus lalu lintas ini sudah normal kembali menjadi dua arah. Nah, memang kalau dibandingkan juga dengan malam hari, volume kendaraan ini lebih banyak di malam hari pada Jumat malam kemarin begitu Mercy dan saudara. Tapi di pagi tadi juga tidak kalah banyak begitu, masih banyak kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak Bogor Jawa Barat. Nah, kalau yang kami perhatikan Mercy dan saudara dan kami pantau, kendaraan yang melintas ini mayoritas berasal dari kawasan Jabodetabek begitu berplat B dan juga berplat F yang kemudian mengarah ke kawasan Puncak. Nah, untuk sistem rekayasa lalu lintas baik itu one way maupun juga ganjil genap ini memang diterapkan secara situasional. Jadi tidak ada jam pasti kapan diberlakukan rekayasa lalu lintas tersebut di kawasan Simpang Gadok Bogor Jawa Barat karena memang ini mengikuti eskalasi ataupun juga mengikuti bagaimana perkembangan situasi arus lalu lintas di jalur Puncak. Memang kalau tadi sudah diberlakukan sistem satu arah atau one way pada pukul 8:30 sampai dengan pukul 10 ini sudah mulai terurai kembali kendaraannya sehingga memang arus lalu lintas ataupun juga sistem rekayasa lalu lintas ini diberhentikan soal one way atau satu arahnya dan diberlakukan kembali sistem ataupun juga dua arah begitu. Nah, memang ada jam-jam yang menjadi jam-jam di mana favorit begitu para masyarakat ataupun para wisatawan melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju ke Puncak, misalnya di malam hari ataupun juga di pagi hari, karena ini memang menjadi waktu-waktu yang favorit begitu yang nyaman dilakukan ataupun juga menjadi jam yang nyaman untuk melakukan perjalanan jarak jauh begitu. Nah, memang Puncak Bogor Jawa Barat ini masih menjadi primadona bagi masyarakat untuk menghabiskan libur panjang begitu dan masih banyak sekali destinasi wisata yang ada di Puncak Bogor. Misalnya Taman Safari yang kita tahu sendiri ini bisa dinikmati oleh segala usia dari anak-anak sampai dengan dewasa. Kemudian juga ada sejumlah taman-taman wisata seperti Cimoryland, kemudian juga ada aktivitas olahraga seperti para layang dan banyak aktivitas-aktivitas lain yang bisa dilakukan di kawasan Puncak Bogor Jawa Barat. Sehingga memang tidak aneh jika di kawasan atau di jalur Puncak ini sering terjadi kepadatan atau kemacetan yang terjadi. Nah, memang biasanya kalau nanti akan segera diterapkan rekayasa lalu lintas baik itu one way maupun ganjil genap, nantinya akan ada petugas kepolisian dari Satlantas Polres Bogor untuk kemudian pertama melakukan clearance atau pembersihan terlebih dahulu jalur sebaliknya ini untuk kemudian disiapkan sebagai jalur yang bisa dipakai untuk kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak. Ini untuk diberlakukan sistem one way atau satu arah. Kemudian juga untuk ganjil genap apabila diterapkan, nantinya akan ada petugas yang berjaga di beberapa titik untuk kemudian nanti akan menertibkan kendaraan yang platnya tidak sesuai. Nah, memang kembali kami ingatkan bahwa peraturan atau pemberlakuan rekayasa lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor Jawa Barat menuju ke jalur Puncak ini bersifat situasional. Namun untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kami sarankan Anda yang akan melakukan perjalanan atau akan mengunjungi tempat wisata di kawasan Puncak, lebih baik persiapkan kendaraan Anda, terutama soal plat nomor ini harus sesuai dengan tanggal agar apabila nanti diberlakukan sistem ganjil genap, Anda tidak terkena sanksi dan tidak diputar balik begitu. Kemudian untuk jam-jam di mana Anda bisa berangkat ataupun juga melakukan perjalanan dengan kondisi dan situasi arus lalu lintas yang lebih lengang, lebih lancar begitu bisa dilakukan mungkin setelah pukul 10 pagi seperti hari ini. Nah, nantinya Mercy dan saudara tidak menutup kemungkinan juga akan ada one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta begitu apabila nanti sudah arus balik atau di hari besok hari Minggu di mana nanti masyarakat di hari Seninnya ini akan kembali melakukan aktivitasnya mulai dari bekerja, sekolah dan lain sebagainya sehingga memang
tentu sistem rekayasa lalu lintas ini akan terus dinamis begitu, situasional, mengikuti perkembangan kondisi lalu lintas yang terjadi di sepanjang jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Mercy. Libur panjang kawasan Puncak Bogor menjadi destinasi atau tujuan wisata warga. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang melaporkan langsung dari Simpang Gadok. Terima kasih Asri. Saudara, usai jeda, Kompas yang masih akan kembali dengan informasi bursa pemilihan kepala daerah 2024 kian panas. Di Pilkada Jakarta, setelah sempat santer wacana duet Anies Ahok, kini nama dua keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto digadang-gadang bakal diusung Partai Gerindra sebagai Jakarta 1. Informasi ini akan hadir sesaat lagi bersama Francisco Donasiano. Wacana Prabowo Subianto Presiden terpilih 2024 untuk membentuk Presidential Club mengemuka. Padahal hubungan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan belum juga harmonis. Apakah wacana ini menjadi cara Presiden terpilih Prabowo Subianto mendamaikan keduanya? Polemik aturan barang bawaan dari luar negeri, serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Presidential Club untuk apa? Sabtu 11 Mei pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan Enamelok yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Ayam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan Enamelok yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kami lanjutkan Kompas Siang bersama saya Francisco Donasiano. Saudara, bursa pemilihan kepala daerah 2024 kian panas. Di Pilkada Jakarta, setelah sempat santer wacana duet Anies Ahok, kini nama dua keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto digadang-gadang bakal diusung Partai Gerindra sebagai Jakarta 1. Bursa pemilihan kepala daerah 2024 kian panas. Di Jakarta, sejumlah nama kini digadang-gadang maju dalam bursa Pilgub Jakarta. Meski tak lagi menyandang sebagai ibu kota, Pilkada Jakarta masih menyita perhatian. Tak tanggung-tanggung, sejumlah nama mentereng masuk dalam bursa pemilihan Gubernur Jakarta. Di antaranya nama calon Presiden Pemilu 2024 yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kemudian ada nama mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Bahkan keduanya ramai diisukan bakal berduet di Jakarta. Yang terbaru, nama dua keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut bakal diusung Partai Gerindra berlaga di Pilkada Jakarta.
yakni diantaranya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, dan Budi Jiwandono. Gerindra juga mengusung nama kader lainnya, seperti Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jakarta, Rani Maulani, hingga Ketua DPD Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria. Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman bilang, keputusan akan sepenuhnya di tangan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum. Ada usulan, ya, beberapa nama, diantaranya ada nama Mbak Sarah, ada Bu Rani, ada Pak Budi Jiwandono, ya. Tidak menutup kemungkinan nama yang akan dicalonkan dari Partai Gerindra di luar dari nama-nama yang diusulkan oleh DPD tersebut. Semua hak prerogatifnya ada di tangan Pak Prabowo Subianto. Pilkada Jakarta juga diwarnai nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam Rakornas Partai Amanat Nasional, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Emil kemungkinan akan maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Selain Ridwan Kamil, PAN juga merekomendasikan sejumlah nama kadernya untuk maju dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Di antaranya Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, Eko Patrio, dan Zita Anjani. PAN hingga kini masih terus membangun komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi. Ya, DKI tentu kami ada calon Zita, ada Fasa, ya. Kalau Eko semua laris dia. Eko gitu. Tentu nanti berbicara dengan teman-teman partai lain. Kami kan 10 kursi. Syaratnya itu 21 ya. 21 kursi, tentu kita harus bicara dengan teman-teman partai lain. Kalau untuk pejabat? Jabar? Pak Ridwan Kamil mungkin akan di Jakarta ya. Sementara itu, bursa pemilihan kepala daerah Jawa Tengah kini diramaikan dengan munculnya Bupati Kendal, Diko Ganindito, bersama selebritas Raffi Ahmad, yang sedang mengambil sesi foto di media sosial. Nama keduanya disebut-sebut akan masuk dalam bursa Pilgub Jawa Tengah. Dalam sesi foto, keduanya tampak melakukan salam komando menggunakan pakaian serasi bernuansa putih serta berpeci. Diko merupakan kader Partai Golkar, pernah disebut namanya oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai salah satu bakal calon potensial Gubernur Jawa Tengah yang akan diusung di Pilgub Jateng. Jawa Tengah belum, Jawa Timur Kofifah. Diko nggak diperhitungkan Pak Jawa Tengah? Diko Ganindito? Salah satu. Salah duanya nanti kita lihat. Sementara itu di Jawa Timur, mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan ingin kembali maju bersama wakilnya Emil Dardak di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Khofifah juga berharap Partai Gerindra, Golkar, dan PAN segera mendukung dirinya berduet dengan Emil Dardak untuk maju di Pilkada Jatim. Khofifah mengaku sejauh ini yang baru menyepakati paket duet Khofifah Emil adalah Partai Demokrat saja. Terima kasih ya seluruh support dan komitmen dari PAN untuk memberikan Jawa Timur ruang, peluang bagi kami melanjutkan perjuangan di Jawa Timur pada kontestasi November yang akan datang. Dan saya merasa nyaman dan produktif bersama Mas Emil. Ya. Sederet nama beken mengaku siap maju jadi orang nomor 1 di sejumlah provinsi besar. Tak hanya elektabilitas, serta popularitas, kapabilitas juga dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang menanti di masing-masing provinsi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta pihak yang tak ingin bergabung jangan mengganggu pemerintahannya. PDI Perjuangan dan juga Partai Keadilan Sejahtera yang hingga kini belum menjalani komunikasi merespons Prabowo pasti paham soal demokrasi. Dalam acara Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional di Hotel JS Luansa, Kuningan, Jakarta, Presiden terpilih Prabowo Subianto berpidato. Dalam salah satu pesannya, Prabowo meminta pihak yang tak ingin bekerja sama dengannya jangan mengganggu kerjanya kelak. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau
diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinjaman, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan ganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Yang diucapkan Prabowo di acara PAN mengundang respon dua partai yang hingga kini belum juga berkomunikasi dengan Prabowo, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Atau yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak mau bergabung dalam gerbong pemerintahan, artinya menjadi bagian dari kabinet, gitu ya. Kalau itu yang dimaksud, itu sungguh kita sayangkan karena demokrasi kita ini kan memberikan hak bagi tidak saja individu tetapi juga kelompok masyarakat, bahkan organisasi non pemerintah, bahkan partai politik untuk memberikan masukan, kritik, bahkan mengungkapkan ketidaksetujuan, kemarahan. Itu adalah hal yang dijamin oleh konstitusi kita. Jadi kalau itu yang dianggap mengganggu, ya saya kira Pak Prabowo harus mengklarifikasi itu. Apalagi kan demokrasi ini ditopang tidak saja oleh 3 cabang kekuasaan, tetapi juga oleh civil society, ya, oleh kelompok-kelompok masyarakat. Jadi ini harus kita pahami dulu. Pak Prabowo benar, jangan ganggu pemerintah. Wong menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib. PKS selama ini oposisi, tapi kritis dan konstruktif. Gak boleh kritis yang merusak. Dalam 2 bulan sejak dinyatakan menang pemilihan presiden 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum dan ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo telah menemui 2 pimpinan partai lawannya di Pilpres. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua partai bersama PKS adalah pengusung pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, ucapan Prabowo berbeda dengan realitas sistem demokrasi. Ujang yakin yang dimaksud Prabowo bukan mempermasalahkan oposisi yang mengontrol kinerja pemerintahannya. Kenapa? Bisa jadi Pak Prabowo ingin mengatakan bergabung, silahkan. Tidak bergabung pun silahkan menjadi oposisi yang konstruktif, oposisi yang berbasis pada data, atau oposisi yang loyal, atau oposisi objektif. Nah, dalam konteks mengganggu itu bisa jadi bahwa ya jangan mengganggu, misalkan jangan sebar fitnah, jangan sebar hoax, ya kan, jangan mengganggu kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik, yang bagus, karena bisa jadi bahwa Pak Prabowo butuh kestabilan politik. Bicara soal demokrasi, Pak Prabowo paham betul bahwa ya demokrasi itu butuh pihak yang mengontrol, butuh pihak yang mengawasi, dan itu perlu adanya pihak oposisi yang tugasnya adalah mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan agar terjadi check and balances. Saat ini, realitas politik juga menggambarkan bahwa kekuatan Prabowo bakal bertambah bila Nasdem dan PKB bergabung dalam koalisi Prabowo di kabinet mendatang. Sehingga di parlemen, hanya PDIP dan PKS yang menduduki posisi pengontrol pemerintahan Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda, Kompas Siang akan kembali dengan informasi sebuah tim di negara bagian Rio Grande do Sul berhasil menyelamatkan seekor kuda yang terdampar di atap rumah akibat banjir besar. Punya nyali penegak hukum, Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan.
Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ngapain ya? Floridina. Spontaneous Fun. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Bitsnya Part My Fun Sale. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Apakah penambahan kementerian itu linear dengan bertambahnya potensi dan peluang korupsi dan nepotisme? Menurut saya, ya. Mana yang Anda lihat sesungguhnya merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya bagi-bagi kekuasaan? Kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan. Atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum. Kita tidak bisa menafikan itu ada. Rosi, Sabtu 11 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Saudara, kini saatnya kita simak cerita menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Kali ini sudah bersiap kawan kami dari Biro Kompas TV Bengkulu, sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Hairani Andita di Bengkulu. Hairani, selamat siang. Kayaknya cerah banget di belakang nih. Ada informasi apa yang bisa diberikan pada segmen Cerita Nusantara kali ini? Silahkan. Baik, selamat siang Francisco dan juga saudara. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan dari Biro Kompas TV Bengkulu untuk Cerita Nusantara kali ini. Informasi pertama, saudara, berawal dari niatan untuk melestarikan budaya batik khas Bengkulu. Warga Jalan Nangka Kota Bengkulu ini menjadi perajin batik Basure. Menurutnya, menjadi perajin, ia sangat nyaman sekaligus dapat menuangkan ide kreasi ke sebuah kain hingga menjadi nilai jual yang berharga tinggi. Ialah Doni Rosmandani, warga Jalan Nangka Kota Bengkulu ini merupakan salah satu perajin batik Basure asal Kota Bengkulu. Bermula dari sang ibu yang memang perajin batik, Doni mulai menekuni dunia perbatikan sejak tahun 1989. Sempat terhenti karena pendidikan, ia kembali menekuni pembuatan batik pada tahun 2000-an. Hingga tepatnya di tahun 2017, ia mulai merintis sendiri usahanya tersebut. Salah satu alasan terbesar Doni menyukai batik dikarenakan ingin melestarikan budaya Bengkulu batik Basure. Menurutnya dari batik inilah seseorang bisa dikenal oleh orang banyak. Batik hasil karya perajin satu ini bisa terbilang berbeda dari motif batik lainnya, karena hanya dibuat khusus dan tidak diperbanyak. Tak hanya menggunakan cara tradisional, Doni juga membuat batik cetak untuk bahan dasar baju hingga kain. Salah satu alasan besar saya melestarikan budaya Bengkulu. Yang keduanya saya mata pencahariannya di sini dan memang nyaman di batik ini gitu. Kita bisa berkreasi apapun untuk
mengembangkan minat gitu kan. Kalau bakat mungkin saya kurang sebetulnya kan, minat membatik ya. Jadi di membatik inilah bisa dikenal orang banyak. Saat ini penjualan batik Basure dari Doni sendiri sudah menembus pasar nasional. Harga jual batik pun bervariasi mulai dari 250 hingga 1 juta rupiah, tergantung motif kerumitan batik itu sendiri. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Cerita selanjutnya, saudara, datang dari warga Bengkulu yang mendesak Menara Pandang yang berada di Lapangan Merdeka untuk dibongkar. Warga menganggap Menara Pandang ini membahayakan karena lama, terbengkalai, dan juga mulai banyak yang kerusakan. Bangunan View Tower yang berada di tengah Lapangan Merdeka Kota Bengkulu atau tepat di seberang rumah dinas Gubernur Bengkulu diminta untuk segera dibongkar. Hal ini dikarenakan bangunan yang difungsikan sebagai menara pemantau tsunami sudah lama terbengkalai dan mulai banyak kerusakan. Warga takut nantinya bangunan tersebut dapat membahayakan. Terlebih saat ini setiap sore Lapangan Merdeka selalu ramai dikunjungi warga. Selain itu, bangunan terbengkalai ini juga dinilai mengganggu keindahan Lapangan Merdeka Kota Bengkulu. Udah parah, ngeri lihat. Lihat seng di atas udah copot semua. Kita juga duduk di bawah ngeri. Kalau hari angin kan tahu sendiri Bengkulu ini kan badai. Ya apa mau diganti apa kayak asal ada penggantinya kan. Sementara itu, Pemprov Bengkulu hingga saat ini tengah mempersiapkan regulasi penghapusan aset View Tower. Bangunan tersebut rencananya akan dibongkar dengan perkiraan anggaran yang mencapai 10 miliar rupiah menggunakan APBD tahun 2025. Ya, ini kemungkinan karena ini anggarannya tadi cukup besar, ya kemungkinan tahun depan akan kita laksanakan. Tahun ini kita akan matangkan kajian, taraf teknisnya seperti apa, nanti baru kita anggarkan di tahun depan. Ya, seperti yang kita dengar di berita di media kan yang sudah berkembang selama ini sekitar 10 miliar, tapi ini kan belum kita masukkan dalam anggaran. Pastinya nanti berapa besarnya itu tentu ketika sudah ada di dalam PBD, tapi ini akan tetap kita akan dilihat secara kaji. Sekali lagi kajiannya pasti akan mendalam sekali. Bangunan View Tower ini dibangun pada tahun 2007 hingga 2009 dengan memakan anggaran yang mencapai 34 miliar rupiah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian informasi menarik dari Biro Kompas TV Bengkulu untuk cerita Nusantara kali ini. Kembali ke Anda, Francisco, di studio. Baik, terima kasih Hairani Andita yang melaporkan dari Bengkulu. Kami jeda Kompas siang sejenak, saudara, dan kami akan kembali dengan informasi. Pengungsi di Kota Rafah harus menyelamatkan diri dari lokasi pengungsi. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Hormat, gerak. Ini Bapak nggak mau. Hormat ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei, pukul 10 malam, di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa?
bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan, liburan bareng Fania, berangkat! Menantang adrenalin, menjajal river tubing, dan tour jeep bersama Banyu Biru Adventure. Wisata kuliner serta mencari spot foto Instagramable di Kota Tua. Dan menikmati santapan nikmat di pinggir pantai di La Playa. Jalan-jalan, I'll go there. Will you? Minggu 12 Mei, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Wacana Prabowo Subianto Presiden terpilih 2024 untuk membentuk Presidential Club mengemuka, padahal hubungan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan belum juga harmonis. Apakah wacana ini menjadi cara Presiden terpilih Prabowo Subianto mendamaikan keduanya? Polemik aturan barang bawaan dari luar negeri, serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Presidential Club untuk apa? Sabtu 11 Mei pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kompas Siang kembali dengan berita luar negeri, saudara. Pihak berwenang di Brasil Selatan bergegas menyelamatkan korban banjir besar yang telah menewaskan sedikitnya 100 orang. Walau demikian, beberapa warga menolak meninggalkan harta benda mereka. Salah seorang warga tinggal di atas bar bertema di jalan yang menghadap stadion besar klub sepak bola Grêmio. Air banjir hampir menutupi seluruh jalan. Namun, ia enggan untuk pergi karena takut akan penjarahan pasca bencana. Sedikitnya, lebih dari 230.000 orang mengungsi dan sebagian besar wilayah terisolasi akibat banjir. Tim SAR di negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil menyelamatkan seekor kuda yang terdampar di atas rumah akibat banjir besar. Kuda yang dijuluki Caramelo oleh pengguna media sosial karena bulunya yang kuning kecoklatan itu pertama kali terlihat oleh helikopter berita televisi sehari sebelumnya. Caramelo telah menyeimbangkan diri di atas 2 potongan asbes yang licin selama berhari-hari di Candos, yang merupakan salah satu daerah yang paling parah terkena dampak banjir di negara bagian tersebut. Petugas pemadam kebakaran dan dokter hewan naik ke atap, membius dan melumpuhkan kuda dengan bobot hampir 350 kg tersebut. Operasi itu melibatkan 4 perahu karet ditambah 4 kapal pendukung bersama petugas pemadam kebakaran, tentara dan juga relawan lainnya. Saudara, pengungsi di kota Rafah harus menyelamatkan diri dari lokasi pengungsian mereka karena kembali ke wilayah Gaza Tengah untuk menghindari perang yang terus berkepanjangan dan serangan brutal pasukan Israel. Sementara itu, layanan militer dan penyelamatan Israel akan bicara soal serangan roket ke kota Beersheba. Serangan tersebut mengakibatkan seorang perempuan terluka. Pernyataan Israel ini disampaikan setelah Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengatakan bahwa mereka menargetkan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap serangan terhadap warga sipil di Gaza. Militer Israel juga mengatakan bahwa total 5 roket diluncurkan ke arah kota Beersheba, di mana 1 diantaranya berhasil dilumpuhkan oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel dan juga sebagian besar jatuh di area terbuka. Operasi terbatas Israel di Rafah mendorong Hamas mengeluarkan peringatan tidak akan ada gencatan senjata apabila tindakan militer diteruskan. Operasi menyebabkan relawan kemanusiaan termasuk dari Indonesia terdampak. Dan berikut liputan VOA untuk Anda. Serangan militer dan upaya Israel untuk menguasai perbatasan Rafah tak hanya menyebabkan bertambahnya korban jiwa dan memaksa, menurut UNRWA, sekitar 80.000 orang mengungsi. Menurut sejumlah lembaga kemanusiaan kepada wartawan secara virtual, dampaknya jauh lebih luas. Israeli army just give
few hours to evacuate. We are talking about hundreds of thousands of people. They must be realized under minimum and satisfactory condition of hygiene, health, safety, and nutrition. And all of these criteria were not met. The Rafah crossing, it was the only point for the humanitarians, for the people to go in and out, but also for all the human. And now is closed, and we don't have any visibility. So more than ever, Gaza is closed. Kondisi ini juga menyebabkan rencana pergantian relawan Mercy jadi terhalang. Tim medis Indonesia, EMT, Emergency Medical Team, itu seharusnya 7 orang keluar dan 7 orang masuk. Diputuskan memang tidak ada yang boleh keluar dan juga tidak ada yang boleh masuk. Namun saat ini kita memfokuskan untuk mengeluarkan tim EMT atau untuk keluar dari Jalur Gaza untuk mengamankan diri karena situasinya memang semakin berbahaya. 12 relawan yang tertahan di Gaza kini berada di sebuah fasilitas kesehatan tak jauh dari Al-Mawasi, di wilayah yang disebut cukup aman dari serangan di Rafah Utara. Pemerintahan Biden telah memperingatkan Israel untuk tidak melakukan serangan lebih luas di Rafah. Israel beralasan serangan di Rafah bertujuan menarget Hamas. Meski kelompok militan tersebut menyetujui proposal gencatan senjata pada Senin lalu, namun apa yang disetujui Hamas belum memenuhi tuntutan Israel, juga terkait pembebasan sandera oleh Hamas. Sikap Amerika Serikat dan Israel terhadap Hamas saat ini masih belum berubah. You've obviously conducted a limited operation with respect to the Rafah crossing in the past few days. You've also seen them order the evacuation of people. They have not yet launched a full-scale military operation, and I will let them speak to any plans that they might have. I will say on our behalf, we continue to have concerns about a potential Rafah operation. We have made that quite clear. We've made it clear with the Israeli government privately, and of course, everyone from the president on down has made that clear publicly. Namun tetap saja advokat kemanusiaan menilai Amerika Serikat dan Israel telah mempermainkan warga Gaza. Of course it was limited because they didn't roll and destroy everything, but even the use of these terms is ridiculous. And so I really don't have any comment on the numbers. We're playing a game now where the numbers really pretend to have some meaning. Yeah, it was limited in that they didn't kill everybody. It was useless in that it didn't need to be done. Sementara pintu perbatasan Gaza di Rafah ditutup oleh Israel, pemerintah Biden mendorong agar Israel membuka Rafah khusus untuk truk tangki bahan bakar. Sedangkan semua truk yang membawa bantuan kemanusiaan dialihkan melewati perbatasan Kerem Salom. Dari Washington DC, Yuni Salim, Naras Prameswari, dan tim VOA. Saudara, seorang perempuan meninggal usai cabut gigi di sebuah klinik. Sang suami berharap keadilan atas meninggalnya sang istri. Informasinya akan kami suguhkan usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Baru juga isi perut, udah lapar lagi. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua.
Aqua 100% murni. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Apakah penambahan kementerian itu linear dengan bertambahnya potensi dan peluang korupsi dan nepotisme? Menurut saya, ya. Mana yang Anda lihat sesungguhnya merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya bagi-bagi kekuasaan? Kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan. Atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum? Kita tidak bisa menafikan itu ada. Rosi, Sabtu 11 Mei, pukul 10 malam di Kompas TV. Saudara, curhatan seorang pria asal Ngawi, Jawa Timur tentang sang istri yang meninggal pasca operasi dicabut gigi di sebuah klinik di Ngawi viral di media sosial. Curhatan Davin Ahmad Sofyan yang berharap keadilan atas meninggalnya sang istri, Nira Pranita Asih, viral di media sosial. Istrinya meninggal dunia pasca operasi cabut gigi bungsu yang berdampak pada infeksi mulut dan organ pernapasan. Sebelumnya, upaya mengatasi infeksi telah coba dilakukan melalui operasi. Namun belakangan, kondisi sang istri menurun dan akhirnya meninggal dunia. Ini ke dokter awal yang menangani seperti apa kemarin? Waktu kemarin saya mencoba untuk konsultasi oleh dokter gigi tersebut itu bahwasanya kalau dia sudah melakukan sesuai SOP-nya, dia tidak ingin bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi oleh istri saya. Langkah selanjutnya yang akan jenengan ambil apa, Mas? Langkah saya untuk selanjutnya tetap saya akan mencarikan keadilan untuk istri saya. Memang secara kronologis kami masih butuh beberapa informasi ya. Karena terkait pasien yang ditangani oleh dokter gigi tersebut. Tapi itu belum lengkap sehingga kami belum bisa menyampaikan secara detail. Kita beralih ke informasi lain. Ledakan keras yang diduga berasal dari bom ikan mengguncang Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat malam. Akibatnya 1 orang tewas dan sejumlah rumah warga rusak. Pada Sabtu pagi, tim penjinak bom Polda Jawa Timur dibantu anggota Polres Pasuruan Kota menggelar olah TKP ulang di lokasi ledakan, tepatnya di sekitar rumah milik Macung, seorang warga Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Olah TKP susulan dilakukan guna mencari fakta baru dalam peristiwa ini. Dari hasil penyisiran di sejumlah titik, polisi juga menemukan barang bukti berupa serpihan bahan peledak. Petugas juga menemukan beberapa bagian tubuh yang belum diketahui pemiliknya. Sejauh ini polisi juga belum memastikan apakah sumber ledakan berasal dari bom ikan kategori high explosive atau low explosive karena proses penyelidikan masih berjalan. Sebelumnya pada Jumat malam, warga Kelurahan Ngemplak Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan digegerkan dengan suara ledakan yang diduga berasal dari bom ikan. Menurut warga, ledakan yang terdengar hingga radius 5 km itu terjadi sekali saja. Saat itu, mayoritas warga sudah terlelap sehingga warga kaget dan spontan panik. Warga menduga ledakan keras di rumah Macung berasal dari bom ikan atau bondet. Pasalnya, sang pemilik rumah selama ini dikenal bekerja sebagai nelayan. Terus? Ya udah, waktu meletus ya keluar semua. Berapa kali meletus ya, Pak? 1 kali. Keras, Pak? Keras. Itu di rumah pas itu ada banyak orang atau gimana, Pak, di dalam rumah itu, Pak? Nggak tahu, Pak. Saya di sini nggak tahu. Nunggu dayo. Teman-teman saya di sini ada. Terus? Ya udah, langsung saya keluar. Keras sekali tadi, Pak. Warga
Panik apa enggak tadi? Nyampe di rumah saya digemplak perkiraan 15 meter udah. Langsung berlarian semua warga. Bondet. Ini nelayan, Pak? Iya. Suaranya keras apa enggak tadi? Keras. Dari udah nyebar terdengar semua. Informasi dari dunia hiburan tanah air, saudara. Polisi menangkap aktor Epy Kusnandar terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Epy ditangkap bersama rekannya yang juga sesama aktor. Aktor yang juga pemain sinetron preman pensiun, Epy Kusnandar, ditangkap bersama rekannya sesama aktor berinisial YG di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja. Dari hasil pemeriksaan urin, kedua aktor ini positif mengonsumsi ganja. Tres Narkoba Polres Jakarta Barat telah mengamankan seseorang atas nama dua orang atas nama Eka dan YG, ya. Dua-duanya merupakan aktor, tetapi di film yang berbeda. Dari kedua orang ini, dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja. Pengacara Epy Kusnandar mengatakan penangkapan Epy merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat rekannya YG. Menurutnya, Epy Kusnandar telah berhenti mengonsumsi ganja lebih dari 1 bulan lalu. Unit Narkoba Polres Jakarta Barat ini terhadap Pak Epy Kusnandar itu menggunakan jenis ganja, dan itu pun digunakan terakhir sudah lebih dari 1 bulan, terakhir di bulan puasa. Cuma tes urinnya masih terdeteksi, masih positif gitu, dan itu tes urin dilakukan di Kalibata apartemen, di apartemen Kalibata semalam, ya. Polisi masih mendalami peran Epy Kusnandar dan rekannya YG dalam kasus ini. Selain itu, polisi juga akan menelusuri asal-muasal barang bukti ganja yang ditemukan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kami di Kompas Siang. Akhir kata, saya Francisco Don Asiano. Dan saya Mercy Tirayu undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen, kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal, Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam, live di Kompas TV. Forum sharing, jadi saya menggunakan istilah seperti presidensial club, walaupun mungkin ada perbedaan sikap politik. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Ya, kuncinya memang ada di Bu Mega. Pola relasi Pak Prabowo dengan Bu Mega itu kan sebenarnya tidak ada psychological barrier. Tetapi secara politik itu mungkin akan sulit sekali diwujudkan.
wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tak kunjung terrealisasi, muncul wacana pembentukan Presidential Club oleh Prabowo. Juru bicara Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendapat masukan dari para presiden terdahulu. Prabowo akan mengajak SBY, Megawati hingga Jokowi. Bisa menjadi seperti forum untuk sharing. Jadi saya menggunakan istilah seperti presidential club, walaupun mungkin ada perbedaan sikap politik, namun kemudian dalam hal-hal tertentu, dalam masalah-masalah kebangsaan yang mendasar, beliau semuanya bisa bekerja sama, bisa memberikan saran, bisa memberikan sharing pengalaman yang sudah dilalui. Pak Prabowo berharap ada tugas-tugas khusus misalnya yang bisa diemban oleh Pak Jokowi nanti, Pak SBY nanti, Bu Megawati dan sebagainya. Presiden Jokowi merespons rencana ini. Jokowi mengatakan forum ini bisa digelar 2 hari sekali. Soal apakah forum ini digunakan sebagai ajang sumbang saran, Jokowi menegaskan itu merupakan hak presiden terpilih. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu, kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran, tapi kalau nggak dimintai saran ikut-ikutan nimbrung lah, itu yang nggak boleh. Ya. Merespon wacana forum Presidential Club, PDI Perjuangan menyatakan tanpa forum itu pun, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri pasti akan memberikan saran jika diminta. Beliau umpama pengen minta saran atau meminta pendapat atau ingin berdiskusi dengan Bu Mega secara personal begitu ya, pastilah diberikan sumbang saran apa segala macam. Tapi kalau kemudian harus ketemu, duduk bersama-sama, ini kan selalu dikesankan kalau udah duduk bersama itu persoalan bangsa ini selesai, kan tidak. Duduk bersama ini kan harus dengan satu kejujuran, ketulusan, ya. Menurut pengamat politik Gun-Gun Herianto, kunci keberhasilan klub presiden ada pada relasi dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Sebab kontestasi Pilpres 2024 dinilai membuka jurang politik antara Jokowi dan Megawati. Ya kuncinya memang ada di Bu Mega. Pola relasi Pak Prabowo dengan Bu Mega itu kan sebenarnya tidak ada psychological barrier ya. Yang menjadi masalah itu adalah pada saat misalnya kemarin ada kontestasi elektoral, Pak Jokowi dianggap kemudian terlalu masuk dan Pak Jokowi adalah awalnya kader PDI Perjuangan, dan kemudian ada yang disebut dengan rule of the game lah di partai ya, dan loyalitas pada keputusan-keputusan strategis partai dan juga pertimbangan-pertimbangan lain. Ya tentu itu kemudian membuat adanya yang disebut dengan gap komunikasi, terutama misalnya antara Bu Mega, Pak Jokowi gitu ya, dan tentu punya imbas pada pola hubungan politik. Tak bisa dimungkiri, wacana membentuk Presidential Club ini memang tak lepas dari rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketum PDIP, sekaligus Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut Megawati dan Prabowo adalah politisi senior. Mereka tahu waktu dan momentum yang tepat untuk bertemu tanpa harus ada perantara. Pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ya tidak perlu ada perantara. Bahkan ya saya berpikir bahwa beliau berdua akan bisa menentukan kapan waktu yang tepat dan momentum apa untuk bisa bertemu dan berdialog tanpa harus ada yang memperantarai. Lebih lanjut, menurut pengamat politik Made Supriyatma, wacana klub presiden secara politik akan sulit dijalankan. Itu belum jelas sebenarnya ini, tetapi secara politik itu mungkin akan sulit sekali diwujudkan. Banyak orang di Indonesia mengatakan bahwa ini seperti meniru di Amerika. Di Amerika itu tidak ada
Saya belajar serius politik Amerika. Tidak pernah ada yang namanya presidential club itu. Orang seperti George Bush tidak akan pernah bisa bicara dengan Barack Obama, apalagi kemudian memberikan saran. Enggak, sama sekali enggak. Dilansir dari Kompas.com, konsep Presidential Club ini bukanlah hal baru di panggung global. Beberapa negara telah mengimplementasikan model serupa, di mana pengalaman para pemimpin sebelumnya diintegrasikan untuk mendukung pemerintahan yang ada. Di Amerika Serikat ada President's Club. Meskipun tidak terstruktur secara formal, forum ini memungkinkan para mantan presiden untuk berkonsultasi satu sama lain dan bekerja sama dalam proyek kemanusiaan. Selanjutnya ada The Elders yang didirikan oleh Nelson Mandela. The Elders melibatkan sekelompok mantan pemimpin dunia yang berdedikasi untuk mengatasi masalah global seperti konflik, ketidakadilan, pembangunan berkelanjutan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu ada Club de Madrid di Spanyol yang beranggotakan lebih dari 100 mantan pemimpin dunia. Club de Madrid berkomitmen memperkuat demokrasi secara global melalui dialog, mediasi, dan konsultasi kebijakan. Di Korea Selatan ada Presidential Archives yang berfokus pada pelestarian sejarah dan pendidikan publik. Forum ini menangani penyimpanan dokumen sejarah dan sebagai tempat diskusi kebijakan yang melibatkan mantan presiden. Organisasi-organisasi ini menunjukkan bagaimana pengalaman para mantan pemimpin dapat dimanfaatkan untuk membawa stabilitas dan reformasi yang signifikan. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menyebut, pembentukan klub presiden tidak perlu. Karena di Indonesia sudah ada institusi formal seperti Dewan Pertimbangan Presiden. Apakah memang perlu atau tidak? Nah, sejatinya kan sebenarnya ada juga posisi yang pas untuk mantan presiden. Misalkan Dewan Pertimbangan Presiden. Itu kan institusi formal yang bisa saja diberikan tempat itu kepada mantan-mantan presiden. Wacana Prabowo membentuk Presidential Club muncul saat hubungan Presiden Jokowi dan PDIP berada di titik nadir. Dengan dinamika politik yang ada saat ini, apakah wacana klub presiden bisa terwujud? Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di buku Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos tenggorokan lega, serunya Buya. Produksi Konimax. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit,
siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh. Mau yang hot atau eucalyptus? Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama. Badan always fresh. Pegel bro, pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Ya. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di bungkus Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos tenggorokan lega, serunya buyar. Produksi Konimax. Di tahun 2024, pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak jenis Pertalite. Wacana ini telah dikemukakan Direktur Utama Pertamina pada pertengahan 2023 lalu. Pertamina saat ini tengah mengkaji pencampuran Pertalite dengan etanol 7% dan akan menghasilkan Pertamax Green dengan RON 92. Terkait hal ini, beredar foto dengan narasi yang menyatakan stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina tak lagi menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite. Narasi foto menyebutkan Pertalite telah ditiadakan dan diganti Pertamax Green 95. Setelah melakukan penelusuran, tim menemukan SPBU tersebut merupakan SPBU yang berlokasi di Jalan Pemuda, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Lebih lanjut dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Irto Ginting menjelaskan, SPBU tersebut saat ini masih menjual BBM jenis Pertalite. SPBU tersebut menjadi bagian dari pengembangan outlet Pertamax Green 95 untuk mendukung dekarbonisasi Indonesia menuju net zero emission. Meski terus memperluas cakupan outlet Pertamax Green 95, Irto mengatakan SPBU Pertamina juga masih tetap menyalurkan Pertalite. Jadi narasi dengan klaim SPBU Pertamina tidak lagi menjual BBM jenis Pertalite adalah tidak benar atau hoax. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan, saat ini sebagian negara di Asia termasuk Kamboja dan Thailand yang masuk wilayah Asia Tenggara telah mengalami gelombang panas atau fenomena heat wave. Terkait hal ini muncul narasi seseorang yang mengeluhkan panas, gerah, dan gatal yang diklaim disebabkan oleh adanya gelombang panas di Indonesia. Namun berdasarkan penelusuran, tim menemukan gambar yang menjadi latar belakang narasi teks merupakan grafis situs AFP yang menggambarkan peta prediksi temperatur di sejumlah wilayah di Asia pada 30 April lalu. Grafis yang menggunakan data dari Global Deterministic Prediction System tersebut memperlihatkan terjadinya lonjakan suhu bervariasi di berbagai wilayah di Myanmar, Thailand, India, Bangladesh, Nepal, dan Tiongkok, dengan suhu mencapai tingkat maksimum 41,9 hingga 44,6 derajat Celcius. Lebih lanjut dilansir dari Kompas.com, BMKG menegaskan suhu udara yang terasa lebih panas di Indonesia saat ini bukan disebabkan oleh fenomena gelombang panas atau heat wave, melainkan karena wilayah Indonesia sedang dalam proses peralihan musim hujan ke kemarau. Jadi narasi keluhan seseorang yang diklaim disebabkan oleh adanya gelombang panas di Indonesia adalah tidak benar atau hoax. Pemerintah melalui Perum Bulog resmi menaikkan harga eceran tertinggi beras Bulog merek SPHP menjadi Rp12.500 per kilogram.
Hal itu menyusul adanya surat dari Badan Pangan Nasional tanggal 29 April 2024 tentang penugasan SPHP beras tahun 2024 yang berlaku mulai 1 Mei lalu. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di kota Terkait beras ini, beredar video yang mengklaim peredaran 1 juta ton beras sintetis beracun dari Tiongkok ke Indonesia. Namun setelah tim melakukan penelusuran, ditemukan video identik dengan video klaim yang berasal dari kanal YouTube salah satu TV swasta, memberitakan seorang ibu rumah tangga di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menderita radang tenggorokan dan pusing, diduga karena mengonsumsi beras sintetis. Namun setelah dilakukan uji laboratorium sampel beras, diketahui beras itu asli dan bukan sintetis. Lebih lanjut, dilansir dari Kompas.com, Direktur Utama Perumbulok Budi Waseso telah meminta Satgas Pangan untuk menindaklanjuti secara hukum soal video beras plastik beracun dari Tiongkok. Jadi video dengan narasi peredaran 1 juta ton beras sintetis beracun dari Tiongkok di Indonesia adalah tidak benar atau hoax. Itu ya, masih bisa menyala. Selanjutnya beredar video seorang warganet yang mengklaim tabung LPG kosong dapat terisi dan digunakan lagi dengan diguyur air panas. Adapun video dilengkapi dengan narasi, kenapa baru tahu sekarang gas LPG habis bisa terisi kembali hanya modal 0 rupiah. Namun setelah melakukan penelusuran, peneliti Pusat Riset Metalurgi Badan Riset Inovasi Nasional Yudi Nugraha Tauha mengatakan mengguyur tabung LPG kosong dengan air panas tidak akan membuat gas terisi kembali. Ia menambahkan pada video terjadi kenaikan suhu pada permukaan tabung bagian luar yang berakibat meningkatnya tekanan gas pada bagian dalam tabung. Kemudian gas yang berada di dalam tabung mengalir ke selang menuju kompor dan akhirnya kompor bisa dinyalakan lagi karena adanya sisa gas. Lebih lanjut ia menegaskan mengguyur tabung LPG dengan air panas secara berulang-ulang dalam waktu yang lama sangat tidak disarankan karena dapat merusak lapisan cat pada tabung dan mengakibatkan karat pada tabung. Jadi, video dengan narasi tabung LPG kosong dapat terisi dan digunakan lagi dengan diguyur air panas adalah tidak benar atau hoax. Masih bisa menyala. Ya, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di bungkus Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos Tenggorokan Lega, serunya Booyah! Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegalinu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Ya, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Ngapain ya? Floridina. Fontanya Spa. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beach-nya Part My Fun Sale. Floridina Spontaneous Fun Maker. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu.
Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Nail. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di buku Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos Tenggorokan Lega, serunya Booyah! Produksi Konimax. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Penerapan aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri menuai polemik dan protes dari sejumlah kalangan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023, di mana peraturan ini membatasi jumlah barang yang boleh dibawa penumpang dari luar negeri meski tanpa izin impor. Adapun 5 jenis barang yang dibatasi yakni produk elektronik, alat komunikasi, tekstil, tas, dan alas kaki. Tak hanya itu, polemik muncul setelah akun Instagram Bea Cukai Kuala Namu mengeluarkan video aturan barang bawaan penumpang ke luar negeri. Dalam video tersebut dijelaskan aturan, penumpang yang akan keluar negeri perlu melaporkan bawaan kepada petugas Bea Cukai di gerbang kedatangan bandara, supaya saat pulang dari luar negeri, barang-barang tersebut tidak lagi kena pajak. Namun, belakangan video tersebut dihapus. Kementerian Keuangan melalui staf Susmenkyu Bidang Komunikasi Justinus Prastowo mengklarifikasi melalui akun resmi X. Polemik kemudian semakin menjadi perhatian lantaran Direktorat Jenderal Bea Cukai menahan alat bantu belajar berupa keyboard dari Korea Selatan untuk SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta. Awalnya alat belajar keyboard braille yang tiba pada 18 Desember 2022 diberitahukan sebagai barang kiriman oleh sebuah perusahaan jasa titipan. Oleh karena itu, Bea Cukai menetapkan tarif hingga ratusan juta rupiah sesuai mekanisme pemerintah. Pihak SLB pun keberatan untuk melanjutkan pengurusan barang, sehingga keyboard braille tersebut tertahan di gudang dan dikategorikan sebagai barang tidak dikuasai atau BTD oleh Bea Cukai. Namun setelah diketahui sebagai hibah, barang itu telah ditetapkan bebas bea masuk dan pajak lainnya sesuai peraturan. Rupanya baru terbuka, barang itu bukan barang kiriman, tetapi adalah barang hibah. Baru di INPE 2024, barang hibah. Nah, setelah kita tahu bahwa itu barang hibah, maka kita kasih info bahwa kalau barang hibah itu kita bisa, pemerintah itu bisa fasilitasi, negara itu bisa fasilitasi untuk barang hibah untuk kepentingan pendidikan atau sosial, ada PMK-nya mengamanatkan untuk tidak dikenakan biaya masuk atau pajak dalam rangka impor. Tak hanya itu, sebelumnya juga ramai di media sosial selebgram yang sering mengulas mainan Medi Renaldi dalam akun Instagramnya mengeluhkan produk mainan yang ia terima dalam kondisi rusak usai tertahan Bea Cukai Soekarno-Hatta. Namun setelah viral di jagat media sosial, akhirnya Bea Cukai merilis mainan milik konten kreator tersebut. Akan tetapi setelah diterima, terdapat sejumlah kerusakan pada kemasan dan pengunci kotak mainan tersebut. Menyikapi polemik tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun buka suara. Sri Mulyani berpesan pada Dirjen Bea Cukai agar sosialisasi soal barang bawaan luar negeri ini disampaikan dengan sederhana, supaya masyarakat mudah paham.
sehingga tidak menimbulkan berbagai reaksi yang kemudian meresahkan. Untuk itu saya sudah minta kepada Bea Cukai untuk barang bawaan tadi yang tujuannya sebenarnya lebih untuk membantu teman-teman yang melakukan kegiatan event di luar negeri yang membawa barang banyak gitu, yang kadang-kadang bahkan termasuk juga dari UMKM yang melakukan eksebisi, itu sering komplikasinya di dalam membawa kembali barangnya ke Indonesia. Itu yang sebetulnya tujuan dari PMK-nya itu lebih pada hal itu nanti akan makin diluruskan dan diperjelas sehingga tidak membebani dan bukan menjadikan Indonesia menjadi outlier. Sementara kalau teman-teman dari Bea Cukai melakukan dan mengeksekusi dari kebijakan dari kementerian yang lain, itu juga kita akan terus koordinasikan sehingga makin membuat masyarakat paham sebetulnya tujuan dari polisinya itu apa dan kemudian tidak menimbulkan keresahan atau berbagai reaksi negatif. Sementara itu, Kementerian Perdagangan juga ikut angkat suara. Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arief Sulistyo menilai aturan ini sebenarnya sudah lama ada, hanya saja sekarang lebih diperketat. Untuk barang bawaan pribadi penumpang, barang kiriman umum, barang kiriman PMI adalah untuk memastikan barang tersebut merupakan barang pribadi dan tidak ditujukan untuk diperdagangkan maupun diperjualbelikan kepada pihak lain. Kami berharap dengan adanya kebijakan ini dapat mencegah yang namanya praktek impor tidak resmi, sehingga apabila tujuannya impor, kami mendorong agar menggunakan mekanisme impor secara resmi atau legal dengan mengurus perizinan terlebih dahulu di Kementerian Perdagangan. Maka penambahan kementerian itu linear dengan bertambahnya potensi dan peluang korupsi dan nepotisme. Menurut saya, ya. Mana yang Anda lihat sesungguhnya merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya bagi-bagi kekuasaan? Kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan. Atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum. Kita tidak bisa menafikan itu ada. Rosi, Sabtu 11 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Publik dibuat geleng-geleng kepala oleh modus korupsi Syahrul Yassin Limpo. Bekas Menteri Pertanian ini didakwa lakukan penyalahgunaan dana operasional menteri dan memeras anak buah. Tujuannya, penuhi gaya hidup mewah dan biayai pengeluaran remeh-temeh Syahrul sekeluarga. Kok bisa? Mengapa dibiarkan? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Tagihan kacamata untuk Pak Menteri pernah, untuk Ibu juga pernah. Ini maksudnya entertain bagaimana sih? Dia penyanyi, biduan lah, harus bayarkan gitu Pak. Itu permintaan dari siapa sebetulnya awalnya kok bisa disiapkan untuk Ibu Menteri 30 juta per bulan itu? Yang terakhir sampai saya dicopot itu terkait kartu kredit yang mulia. Uang mana lagi? Kita sudah habis, nggak ada anggaran. Nah, sekarang kalau ada permintaan dari keluarga menteri, saudara layani juga? Saya sesuai perintah yang mulia. Sekarang dana itu diambil dari mana? Kalau tidak ada anggarannya. Kita pinjam yang mulia. Dan itu saya sedih aja setelah ada hal-hal seperti itu. Saya harus akui bahwa itu benar. Tapi dalam kaitan dengan memperlancar tugas dan kerja Pak Menteri. Oke, dan kumpul-kumpul uang itu tadi yang dilakukan, itu atas permintaan Pak Menteri? Kalau operasional menteri itu penggunaannya 80% boleh untuk lamsem. Biaya yang uang diberikan secara langsung, perjalanan dinas. Lalu kemudian ada 20% untuk kepentingan dukungan pelayanan. Jadi kalau misalnya ada biaya kebutuhan beli kacamata untuk istri itu tidak masuk di dana operasional menteri tadi itu? Bisa lah, itu menyimpang. Karena dana operasionalnya terbatas, itu mereka minta dukungan partisipasi kepada birokrasi. Nah, apakah itu praktik yang biasa terjadi sehingga SYL juga bisa melakukan itu atau bagaimana?
sampai detik ini sudah jadi tersangka tapi Firly tidak ditahan? Mungkin ada faktor psikologis. Kita tahu bahwa Firly ini bukan orang yang sembarangan ya. Menurut Anda kira-kira kapan ini Polda akan nahan Firly Bahuri? Mungkin sebelum Oktober. Kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo senilai lebih dari 40 miliar rupiah kian terbuka lebar. Aliran dana senilai puluhan miliar rupiah itu diketahui berasal dari gratifikasi dan juga aksi pemerasan terhadap sejumlah pejabat ASN di lingkup Kementerian Pertanian ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi sang mantan menteri beserta keluarganya. Dalam sidang lanjutan kasus korupsi SYL, Jaksa KPK hadirkan sejumlah saksi yang terdiri dari mantan bawahan SYL. Mereka adalah pegawai yang sempat bertugas di Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian. Orang-orang inilah yang dimanfaatkan SYL untuk mengumpulkan uang secara tak wajar. Untuk apa saja uang yang diperoleh oleh SYL ini, saudara? Di antaranya digunakan untuk pembayaran cicilan mobil milik putra SYL. Lalu juga digunakan untuk pemeliharaan apartemen milik SYL secara pribadi. Uang ini, saudara, juga digunakan untuk membiayai umroh mereka satu keluarga. Juga digunakan untuk membayar kartu kredit senilai ratusan juta rupiah dan juga setoran kepada partai politik. Seluruhnya, saudara, bernilai ratusan juta rupiah. Kredit mobil? Ya. Mobil apa? Alphard yang mulia. Mobil Alphard. Itu mobil Alphard itu untuk kepentingan dinas atau pribadi? Pribadi yang mulia. Pribadi. Saudara bisa mengatakan pribadi karena apa? Apakah dipakai oleh Pak Menteri atau oleh orang lain? Oleh orang lain yang siapa mulia. Yang pakai itu? Anaknya yang mulia. Ada pembayaran kartu kredit atas nama siapa? Kartu kredit itu? Pak SYL yang mulia. Atas nama Pak Menteri, Pak SYL. Untuk dilunasi berapa untuk dilunasi itu? Tahu nggak, saudara? Sekitar 200-an lebih, Kang mulia. 200 juta. Iya. Publik makin geram kala diketahui SYL dan keluarganya menggunakan dana Kementerian Pertanian untuk membiayai remeh-temeh urusan keluarga SYL. Seperti pembayaran biaya perawatan kulit cucu dan putri SYL yang mencapai hampir 50 juta rupiah. Ada juga untuk jajan makanan online 3 juta per hari. Biaya sunatan hingga ulang tahun sang cucu, uang jajan istri, beli kacamata hingga barang bermerek lain untuk SYL beserta istri, dan masih banyak lagi. Kan saudara mengetahui juga bahwa juga ada untuk biaya perawatan kecantikan atau skincare yang ditagihkan untuk cucunya maupun untuk anaknya Pak Menteri. Iya, itu dari Pak Gempur. Pak Gempur ya, jadi benar yang catatan di Karina ya, itu semuanya. Betul. Saudara tahu nggak totalnya berapa? Lebih kurang tuh. Tidak apa. Tagihan kacamata. Untuk pembelian kacamata. Kacamata apa maksudnya? Kacamata Pak Menteri. Itu ada dananya enggak? Ada anggaran untuk menyiapkan itu? Enggak ada yang mulia. Oh, enggak ada ya. Pembelian parfum. Itu pembelian parfum itu permintaan langsung Pak Menteri atau melalui orang lain? Melalui orang dari siapa? Panji. Panji, kadang-kadang Panji. Kalau parfum kurang lebih ya 5 juta kurang lebih. Oh, 5 juta. Salah satu yang juga menjadi sorotan dalam persidangan adalah munculnya nama penyanyi dangdut Nayunda Nabila. SYL disebut menyawer Nayunda menggunakan anggaran kementerian sebesar 50 juta hingga 100 juta rupiah sebagai imbalan pengisi acara di Kementerian Pertanian. Ini maksudnya entertain bagaimana sih? Kadang kan ketika ada acara terus manggil penyanyi gitu ya. Ada biduan lah. Nah itulah yang kita harus bayarkan gitu Pak. Berapa kali ke yang Nayunda itu? 1 kali saya. Sekali saja yang saksi ya. Ancaman pencopotan jabatan pun membayangi bawahan SYL jika mereka tidak memenuhi permintaan dari SYL dan keluarga. Bahkan salah satu saksi dalam persidangan menyebut ia menolak membayar cicilan kartu kredit dari SYL dan keluarga yang berujung pencopotan jabatan dirinya. Yang terakhir sampai saya dicopot itu terkait kartu kredit yang mulia. Baik, saudara dicopot. Iya. Siapa yang copot jabatan saudara?
Kalau yang copot kan informasi ya atasan kita langsung ya Pak Sekjen yang mulia. Pak Sekjen yang copot saudara ya? Iya. Kenapa dicopot? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara pernah dimintai siapa yang perintah saudara? Panji atau siapa? Kepala Biro yang mulia. Kepala Biro ya, Pak Musafak. Iya. Berada di bawah tekanan, permintaan SYL membuat bawahannya harus putar otak untuk mendapatkan aliran rupiah demi memenuhi permintaan sang menteri. Utak-atik anggaran pun dilakukan, seperti melakukan patungan anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, serta badan yang ada di Kementan. Kemudian melakukan peminjaman di koperasi kementerian yang sampai saat ini belum terbayarkan, hingga melakukan peminjaman uang pada pihak ketiga atau vendor. Praktik ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya pengelolaan anggaran di kementerian. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2000, gaji pokok menteri sebesar Rp5.040.000 dengan tunjangan sekitar Rp13 juta per bulan. Selain itu, menteri juga difasilitasi rumah dinas di kawasan Widya Chandra Jakarta serta mobil dinas dengan jenis Toyota Crown. Untuk menunjang kinerja menteri dalam bertugas, pemerintah memberikan dana operasional menteri sebesar 120 hingga 150 juta rupiah per bulan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268 Tahun 2014 dan tentu saja dana ini tidak diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Belum cukupkah segala fasilitas negara mendukung kinerja menteri hingga mengorbankan anak buah untuk dijadikan sapi perah? Fenomena birokrasi yang tersandra kepentingan pejabat politik disebut-sebut sudah menjadi praktik terselubung dalam lingkungan kerja pemerintahan. Saya akan membahas hal ini bersama dengan Profesor Jo Hermansyah Johan, seorang mantan birokrat yang sudah beberapa kali menjabat di kementerian, yang juga adalah pakar otonomi daerah. Namun sebelumnya, saudara, saya akan bertemu dengan pengacara atau kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, Jamaluddin Kudubun, untuk mengonfirmasi sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan. Ikuti saya, saudara. Saya sudah bersama dengan Ketua Tim Hukum atau Tim Kuasa Hukum SYL, Jamaluddin Kudubun. Bung Jamaluddin, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Sama-sama Mbak Nilu. Bung Jamaluddin, ini di persidangan saksi-saksi menyebut hal-hal yang sangat mencengangkan publik gitu. Aliran dana banyak digunakan untuk kepentingan pribadi SYL dan juga keluarga. Apa pembelaan dari tim SYL nih? Adanya ketidaksesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain dari keterangan-keterangan. Karena ketika kami bicara mereka soal apa yang sudah mereka sampaikan di BAP, di teman-teman penyidik, mereka rata-rata menyampaikan bahwa mereka cuma hanya menjawab apa yang sudah tertera dalam BAP. Misalnya, apakah benar Pak Menteri atau keluarga Pak Menteri meminta dana sekian. Mereka di situ lalu menyampaikan bahwa benar meminta dana sekian. Tapi tidak langsung. Tidak dari pihak keluarganya, tapi melalui pihak lain. Makanya kami sampaikan, pernah nggak saudara bertemu dengan Pak Menteri? Anda pernah konfirmasi nggak dengan keluarga beliau? Dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengkonfirmasi tentang itu semuanya. Pak Menteri tahu tidak sih ada uang dikirimkan ke pihak keluarga misalnya, atau uang yang dikirimkan atau membayarkan kartu kredit misalnya dan sebagainya? Dalam kaitan dengan setiap pengeluaran yang kumpul-kumpul itu benar. Itu benar. Saya harus akui bahwa itu benar. Tapi dalam kaitan dengan memperlancar tugas dan kerja Pak Menteri, karena memang tidak dianggarkan ketika itu. Oke, dan kumpul-kumpul uang itu tadi yang dilakukan, itu atas permintaan Pak Menteri? Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di buku Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos tenggorokan lega, serunya Buya. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di buku Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos tenggorokan lega, serunya Buya. Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Hormat, gerak. Bapak. Ini Bapak nggak mau. Hormat ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Gua. Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei, pukul 10 malam, di Kompas TV. Nggak punya nyali penegak hukum. Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Apakah ini murni keterangan saudara atau saudara diarahkan oleh penyidik untuk menjawab sebagaimana yang ada dalam BAP ini? Murni faktanya seperti ini ya. Keterangan saksi yang menyangkut permintaan perintah kepentingan pribadi saya secara penuh saya mengatakan itu tidak benar, tidak benar. Ingat Panji, pengadilan itu bukan diuji
lebih panjang dari aliran. Nggak tahu sebetulnya. Dan itu saya sedih aja kalau ada hal-hal seperti itu. Soal THR juga gitu ya Pak? Ya untuk apa? Apalagi kici-kici begitu. Sebenarnya saya sendiri masih mampu untuk bayar begitu kalau memang diminta. Sayang aja kalau ada. Tapi kan ini kita tidak menunjuk tinggi. Selalu saya katakan aja praduga tidak bersalah. Kita nggak tahu apa dibalik itu dan sebagainya. Oke, dan kumpul-kumpul uang itu tadi yang dilakukan itu atas permintaan Pak Menteri? Bukan, atas inisiasi dari mereka. Misalnya mau terbang ke Papua, karena COVID-19 tidak bisa ada penerbangan ke sana. Supaya Pak Menteri bisa ke sana, yaudah kita kumpul-kumpul, kita sewa private jet. Dan mereka rombongan berangkat ke sana, bukan cuma Pak Menteri sendiri. Ada hal yang menarik juga, ada yang namanya ajudan Panji. Itu kami menduga beberapa kali, dia merembes beberapa kali ya, merembes uang yang sudah dibayarkan oleh Pak Menteri, oleh keluarganya, dan itu diungkapkan di persidangan. Karena itulah anaknya Pak Menteri ketika itu minta kepada ada yang namanya kalau nggak salah Pak Maman dan Pak Momon, tolong yang berkaitan dengan pengeluaran ataupun uang-uang kepada keluarga itu jangan pernah ada. Kalau memang toh ini adalah duit negara, pertanyaannya kalau begitu siapa dong yang memberikan duit itu? Misalnya para dirjen itu kalau ditangkap semuanya. Kemudian yang kumpul-kumpul duit siapa? Panji misalnya. Kemudian siapa lagi? Ajudannya Sekjen atau siapa lagi? Mereka juga ditangkap dong. Kan ini kasusnya pemerasan dan gratifikasi. Jadi yang pemberi tidak dikenakan, Bung Jamaluddin. Yang meminta lagi. Iya. Kenapa cuma hanya pemerasan dan gratifikasi? Jadi kalau menurut Anda apa harusnya kasusnya kalau bukan pemerasan dan gratifikasi? Ya suap menyuap dong. Pak Menteri kan tidak pernah minta. Kan mereka yang katanya ini halal, ini Bapak punya hak, ini tidak ada masalah. Kemudian ada satu hal yang menarik lagi, Mbak. Kenapa bukan teman-teman di penyidik mengejar juga soal-soal lain, soal proyek, soal surat izin, soal impor, dan lain sebagainya. Apa yang Anda ketahui soal itu sampai harusnya ke arah sana juga? Kenapa? Apa yang Anda curigai? Kami menduga ada keterlibatan beberapa partai politik, pimpinan partai politik, bahkan oknum pejabat negara. Terkait dengan masalah-masalah impor dan lain sebagainya yang pernah kita bahas lalu. Mungkinkah akan dibuka kemudian sama Pak SYL mungkin dalam persidangan kasus korupsi lain? Bisa saja itu dibuka. Oke, ada nama tidak yang pernah disebutkan oleh Pak SYL ke Anda? Yang mungkin harus diselidiki siapa? Menteri A, Menteri B, Menteri C, dan seterusnya. Pernah menjadi Menteri Pertanian begitu? Yang jelas hari ini masih Menteri. Di lingkup kementerian yang mana? Beberapa. Pokoknya yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian. Silakan Mbak Nila nanti menganalisa. Oke, baik. Bung Jamaluddin Kudubun, Ketua Tim Kuasa Hukum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih Bung Jamaluddin sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Bung Jamaluddin. Sama-sama, Mbak Nilu. Praktik curang yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mungkinkah hanya satu-satunya atau justru ini adalah praktik yang lumrah atau biasa terjadi? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Profesor Jo Hermansyah Johan yang juga adalah mantan birokrat kemudian pakar otonomi daerah. Terima kasih Prof. Jo sudah bersama Nilu. Sehat selalu Prof. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ingin bertanya begini, saya ingin mengurai satu-satu nih Prof. Soal dana operasional menteri. Yes, ya. Itu sebenarnya peruntukannya, spesifiknya. Untuk apa saja itu? Itu kan semacam uang yang memang punya haknya menteri begitu ya? Betul. Boleh digunakan oleh untuk apa saja itu? Kalau operasional menteri itu penggunaannya yang tadi dibelah dua. Satu, 80% boleh untuk langsung biaya yang uang diberikan secara langsung untuk keperluan apa? Perjalanan dinas, dia membayar transportasinya, sewa hotel, uang saku, ya, makan dan sebagainya. Nah hanya di situ lalu kemudian
kemudian ada 20% diatur di SK Menteri Keuangan untuk kepentingan dukungan pelayanan. Oke, maksudnya? Jadi bisa untuk memberikan uang itu kepada orang-orang yang memperlancar tugas-tugasnya. Oh, semacam ngasih tip ya? Ngasih tip keamanan ya, petugas-petugas yang ikut membantu ketika dia berkunjung. Jadi kalau misalnya ada biaya kebutuhan beli kacamata untuk istri itu tidak masuk di dana operasional menteri tadi itu? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa karena itu udah diblok kayak gitu. Ada yang mengawasi penggunaan dana operasional, harus dilaporkan Pak Jo? Karena dia sifatnya lamsem, ya itu biasanya hanya tanda tangan saja mengambil uang. Tapi tidak perlu misalnya boarding pass-nya kalau dia naik pesawat. Kalau kita kan di perjalanan dinas harus membuat laporan pertanggungjawaban. Ya, itu tidak dilakukan. Jadi dia en-block lah uang itu dia pakai untuk keperluan perjalanan. Jadi kalau tidak ada perjalanan dinas tidak boleh keluar uang. Nggak bisa. Berdasar pengalaman Anda pernah menjadi dirjen betul, ya. Apakah misalnya 120 hingga 150 juta, kita anggap 120 juta, itu cukup tidak dalam 1 bulan dipakai untuk perjalanan dinas? Itu kurang banget ya kan, karena menteri itu tuntutan kerjanya kan tinggi. Dia harus pergi ke daerah-daerah, bisa seminggu 2 kali, 1 bulan kan bisa 8 kali. Untuk biaya perjalanannya aja udah nggak memadai, apalagi untuk mendukung operasional bentuk pelayanan, dukungan pelayanan itu pasti nggak cukup. Ketika SCL harus membiayai sejumlah pengeluaran yang kita sudah lihat sendiri dalam persidangan, ada banyak sekali, Prof. Itu kemudian ia meminta ke bawah ya, pejabat-pejabat yang di bawah. Itu menurut Anda bagaimana? Apakah itu praktik yang biasa terjadi sehingga SCL juga bisa melakukan itu? Itu bagaimana? tadi prakteknya tidak hanya di Kementerian Pertanian, juga di banyak kementerian lain yang saya tahu itu mereka minta dukungan partisipasi kepada birokrasi, pejabat-pejabat di kementerian. Oke, caranya? Ya, nanti diarahkan kepada sekjen, kepada para dirjen untuk beri dukungan lah dalam tugas-tugas menteri. Kalau dia ngambil uang, kan uang ada di kementerian itu, di komponen masing-masing, Direktorat Jenderal, Sekretaris Jenderal, itu kan sudah ada perencanaan dan peruntukannya. Setiap tahun itu rigid. Oh, jadi uang yang dia minta ke pejabat-pejabat di bawah, misalnya ke sekjen atau dirjen-dirjen, itu adalah anggaran yang harusnya diperuntukkan untuk program dan kegiatan di masing-masing komponen. Nah, mungkin mereka caranya adalah dengan melakukan efisiensi, tapi itu juga nggak cukup kan, karena itu sudah harus dipakai juga untuk beli ATK, kan nggak mungkin ATK nggak dibeli, ya kan? Sewa hotel untuk acara kan nggak mungkin acaranya kemudian nggak berjalan. Dan tambah lagi diminta lagi honor yang namanya sebagai pembicara atau narasumber. Itu juga dia patok standar-standar tertentu. Itu juga ingin saya tanyakan, apakah itu boleh seorang menteri minta? Nggak boleh lah, itu udah ada standar APBN. Kalau kita misalnya narasumber, maka kita dapatnya sekian juta, nggak sampai 5 juta lah itu, biasanya cuma APBN. Prof, ada juga di sini dalam persidangan disebutkan soal peminjaman uang terhadap pihak ketiga atau vendor dengan deal-dealan nanti memberikan proyek di kementerian. Ya. Selain itu juga ada hutang, hutang dari vendor-vendor ya? Ada, iya. Bagaimana nanti cara untuk pembayarannya, hutang tersebut? Cara pembayaran? Kompensasi dari proyek yang mereka dapatkan. Proyek seperti apa tuh? Biasanya sih PL. Nilainya berapa itu kalau PL di bawah 200. Di bawah 200. Jadi kompensasi seperti itu mereka mendapatkan proyek. Anda melihat itu hal yang biasa juga terjadi? Itu juga terjadi di KL-KL kita. Orang-orang yang calon mendapatkan program, proyek, ya kontraktor, vendor, itu kan yang penting kami dapat proyek Pak nanti ya. Jadi deal-dealannya jadinya bukan soal kemampuan dari vendor itu mengerjakan proyek dari satu kementerian pemerintah, tapi siapa yang mampu membayar. Makanya kan kontraktornya kementerian itu rata-rata itu melulu, coba aja cek, ya kan, karena semacam langganan. Prof, saya juga mau nanya ini soal uang makan 3 juta per hari. Ya. Itu juga menarik itu disoroti. Apakah ada anggaran khusus untuk di rumah dinas, biaya makan sehari-hari dan sebagainya? Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, Aramaru,
sase, padu TJ sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ saset, enak sehatnya. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di buku Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos Tenggorokan Lega, serunya Buya. Produksi Konimax. Baru juga isi perut, udah lapar lagi. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Arman, gerak. Bapak. Ini Bapak nggak mau. Arman ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Gua yang Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit Special Report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei pukul 6 petang di Kompas TV. Nah, sekarang kalau ada permintaan dari keluarga menteri, saudara layani juga? Saya sesuai perintah. Saya selalu di sini. Saya bapak. Harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan, dan beri saya kesempatan membuktikan saya terbiasa ngurus rakyat. Biasanya tiap hari itu ada 3 juta kurang lebih Pak yang mulia untuk kebutuhan harian di rumah dinas. Itu anggaran resmi enggak 3 juta per hari itu? Enggak yang mulia.
Untuk beli apa itu? Makanan online gitu. Apakah ada anggaran khusus untuk di rumah dinas, biaya makan sehari-hari dan sebagainya? Iya, semua pejabat publik kita kan disokong biaya rumah tangganya. Menteri, gubernur, bupati, wali kota itu punya biaya rumah tangganya. Tapi jumlahnya tentu terbatas, sesuai dan real. Ya berapa sih orang bisa makan satu hari? Kan nggak mungkin juta-jutaan kayak gitu lah. Berapa juga sih anggota keluarganya, termasuk kendaraan dinas gitu ya, rumah dinas. Cuman jumlahnya itu memang untuk yang kebutuhan-kebutuhan dibanding dengan kegiatan dia yang tinggi, itu yang kurang menurut saya. Jadi memang dia lari ke yang lain. Kenapa sampai urusan skincare, urusan sunatan anak, cucu, ulang tahun cucu itu harus menggunakan? Nah, mungkin ini ada praktek-praktek, habits, ya, kebiasaan. Anda menilai dia mungkin sudah dari sebelumnya melakukan praktek serupa? Praktek-praktek seperti itu telah diterapkan. Jadi banyak orang dalam jabatan-jabatan di model kita ini, karena jabatan model Indonesia ini, jabatan publik ini kan antara jabatan negara yang dia emban dengan pribadinya nempel. Di kita itu nggak ada split yang tajam, ya kan? Nah, sehingga uang negara, uang pribadi dijadiin satu aja, dianggap satu kantong gitu kan? Kan itu nggak benar ya. Termasuk itu acara hari ulang tahun, acara perpisahan pejabat publik itu minta duit semuanya sama pegawai-pegawai di bawah. Istrinya yang ulang tahun, anaknya yang skincare, ngapain urusan sama kita sama pegawai kan? Tapi karena ada habit praktek-praktek birokrasi, biasanya gitu safety players. Kalau Bapak minta ABS nih, asal Bapak senang, kita ingatkan, nanti kita dicopot dari jabatan. Jadi mereka supply aja akhirnya. Kalau dalam persidangan itu disebutkan misalnya ada ancaman kepada pejabat di bawah kalau tidak memberikan uang, kemudian itu bisa dicopot dari jabatannya atau didemosi misalnya atau dipindahkan, itu memang banyak terjadi Anda lihat? Iya, saya lihat tidak mana-mana kayak gitu. Jadi khawatir si pegawai itu kan ASN kan, jadi mereka juga ingin dapurnya aman. Kita kalau bicara dari hulunya secara aturan dengan penghasilan seorang pembantu presiden, yang termaktum itu terlalu kecil untuk pembantu presiden. Jadi perbaikan harus dari hulu ke hilir. Harus gitu, ada pengaturan yang serius, penghasilan menteri, ya, penghasilan presiden pun. Kan presiden gaji 60, Wapres 40. Sementara ketua MA, ketua MK itu 100-an juta hampir. Nah, itu gimana kok pengaturan terbalik-balik sih? Ini harus ditata supaya ini ada ada pencegahan, jangan terulang lagi dan terulang. Nah, itu walaupun itu bukan satu-satunya, ada lagi yang lebih penting sebetulnya, soal integritas menurut saya. Nah, jadi kalau mau rekrutmen, milih menteri, itu di kabinet ini kan mau dibentuk nih, sudah mulai pendekatan lobby-lobby, bangun koalisi yang lebih kuat. Nah, itu dari pelajarannya SYL dan menteri-menteri sebelumnya, menurut saya tidak cukup hanya kontribusi partai, tapi juga harus didalami, dipelajari baik tentang integritas kandidat. Ada asumsi ya, Prof, bahwa menteri yang berlatar belakang partai politik itu kecenderungannya melakukan tindakan korupsi karena harus ada stor-storan ini kepada partai politik. Anda melihat hal seperti itu karena Anda pernah jadi dirjen yang menterinya partai politik dan juga non partai politik. Iya, betul itu. Itu kalau menteri-menteri dari profesional aman mereka. Aman artinya? Aman artinya nggak dimintain setoran, duit. Tapi kalau yang dari partai politik kecenderungannya kuat, suka minta duit kepada birokrasi. Untuk apa? Di samping kebutuhannya yang banyak macam-macam itu, tuntutan pekerjaan, tapi juga menteri dari partai harus beri kontribusi kepada partai untuk kegiatan-kegiatan tertentu di partai. Jadi itu memang bukan kabar burung ya? Bukan. Komisi 4 ada 5 orang Pak yang diberikan gitu Pak. Dari partai apa dia? Tahu tidak? Ya Komisi 4 nggak tahu Pak, saya Pak. Itu ada catatan Nasdem ya, ketua 100 juta, anggota masing-masing 50 juta, koordinasi Pak Hatta. Saya sarankan menteri-menteri yang berasal dari partai, kalau dia pejabat
teras partai, dia ketika diangkat jadi menteri harus mundur dari jabatan pengurus teras partai, cukup dia menjadi anggota biasa. Termasuk ketua umum sebetulnya juga jangan. Ketua umum dia jadi ketua umum lalu kemudian jadi menteri. Itu dia sebaiknya juga berhenti dari jabatan ketua umum, dia menjadi anggota partai biasa supaya nggak ada konflik of interest. Oke, Prof, apakah kita mungkin butuh ada satu badan di luar dari di luar dari Itjen misalnya yang harusnya bisa mengawasi hal-hal seperti ini. Jadi ada tempat untuk misalnya mengadu dan lain sebagainya. Betul. Kalau Inspektorat Jenderal itu menurut saya nggak efektif, karena nggak mungkin berani dia memeriksa menteri. Ya, karena dia dilantik juga oleh menteri. Diangkat dan dilantik. Ya. Nah, jadi perlu ada badan pengawasan eksternal yang kuat, yaitu yang di bawah langsung presiden. Jadi kalau ada aneh-aneh langsung lapor presiden. Nah, baru dia kan khawatir. Kalau presiden yang tahu kan bapak ini ulang tahun istrinya pakai uang di dom, kan takut dia, malu kan. Kita tentu berharap beberapa hal yang mungkin Prof sampaikan tadi bisa jadi pertimbangan mungkin bagi pemerintahan baru nanti ya, betul. Agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih Prof Jo Hermansyah Johan sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu ya Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih dulu. Ya. Menurut Anda kira-kira kapan ini Polda menahan Firly Bahuri? Oke, mungkin sebelum Oktober. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di buku Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos tenggorokan lega, serunya Buya. Produksi Konimax. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Arman, krek. Bapak. Ini bapak nggak mau. Arman ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Gua yang nggak kuat. Lo
Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei, pukul 10 malam, di Kompas TV. Apakah penambahan kementerian itu linear dengan bertambahnya potensi dan peluang korupsi dan nepotisme? Menurut saya, ya. Mana yang Anda lihat sesungguhnya? Merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya bagi-bagi kekuasaan? Kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan. Atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum? Kita tidak bisa menafikan itu ada. Rosi, Sabtu 11 Mei, pukul 10 malam, di Kompas TV. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Terkait dengan penahanan itu kan alasan subjektif dari penyidik ya. Misalnya kan sesuai dengan ketentuan KUHP, menghilangkan barang bukti, mengulangi lagi perbuatannya atau melarikan diri, kan tentu Pak Firly tidak mungkin melakukan hal itu gitu. Kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo juga menyeret Firly Bahuri. Firly diketahui melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo dalam upaya mengamankan kasus korupsi yang ada di Kementan yang dilakukan SYL. Sebelumnya, Polda Metro Jaya memeriksa Firly Bahuri pada 24 Oktober 2023. Firly sempat mangkir dalam pemeriksaan dengan alasan menjalankan tugas. Polda pun telah melakukan penggeledahan di 2 rumah Firly hingga menaikkan status tersangka pada Firly pada November tahun lalu. Meski telah berstatus sebagai tersangka sejak November lalu dan bahkan sempat diperiksa hingga 11 jam sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, namun hingga kini Firly Bahuri tak jua ditahan. Ya, kita perlu taktik dan strategi yang tepat sehingga nanti kita jangan buang-buang waktu dan jangan sampai kita juga menghukum orang berlebihan. Apa yang melatar belakangi lambatnya penahanan terhadap Firly Bahuri yang jelas-jelas terbukti melakukan aksi pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo? Saya akan perbincangkan hal ini, saudara, bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Ikuti saya, saudara. Kita perbincangkan soal ketidaktegasan Polri dalam menahan Firly Bahuri bersama dengan penyidik KPK sebelumnya atau mantan penyidik KPK Bung Yudi Purnomo. Bung Yudi, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu, Bung Yudi. Kalau kita bicara soal sampai detik ini sudah jadi tersangka tapi Firly tidak ditahan, analisa Anda apa yang terjadi? Saya memahami mungkin ada ya psikologis lah ya, faktor psikologis. Kita tahu bahwa Firly ini bukan orang yang sembarangan ya. Artinya pertama dia di kepolisian pun sudah mengabdi sampai pensiun. Ya kan, puluhan tahun, pangkat terakhir bintang 3. Ya, komjen gitu ya. Kemudian dia juga pernah menjadi ketua KPK. Ya, tentu ini akan menjadi pisau bermata dua juga. Oke, kan? Anda mau mengatakan mungkin asumsi selama ini yang muncul ada di publik bahwa ada tarik-menarik ini, mungkin Firly juga megang kartu asnya siapa, begitu, bisa saja itu terjadi. Kalau dulu oke. Sekarang Firly punya 1000 fakta perbuatan pun terkait kasus korupsi pejabat kita buat apa? Karena dia nggak bisa lagi menggerakkan orang untuk menyidik, untuk menangkap. Ya, kalau sekarang Firly bagi saya nothing.
Oke, bagi Anda nothing. Mungkin Anda bagi sebagian orang tidak nothing ini kalau dia memegang sesuatu gitu. Ya, kalaupun dia memegang sesuatu, untuk apa? Ketika hanya dia misalnya mengatakan akan buka-bukaan, apakah itu akan dibongkar? Kan enggak. Ya pasti kan Firly juga punya 1000 rahasia juga yang tidak kita ketahui. Polri tidak menahan Firly sampai detik ini, padahal sudah tersangka sejak November. Apa yang mengganjal di Polri menurut Anda? Kalau saya melihatnya, ya bisa dari sisi teknis lah ya. Teknis itu maksudnya? Ya, teknis artinya penyidikan bahwa ada beberapa petunjuk dari jaksa yang belum rampung. Dan ini sebenarnya kejaksaan pun, ya itu bisa untuk inilah menanyakan gitu kan kepada penyidik gitu kan, ya kan. Penyidik dan jaksa kan nggak perlu dengan surat menyurat kan, secara formil pun juga bisa gitu kan. Apa sih yang kurang? Apakah petunjuk kami menyulitkan gitu kan? Ketika melihat kasus Firly, ini kasus Firly ini yang menarik ya Mbak. Pertama, dilakukan oleh 2 orang pejabat tinggi negara, menteri dan ketua KPK. Kemudian permintaan uangnya dalam bentuk dolar. Ya kemudian ketika ditukarkan, kita tahu ketika menukarkan dolar di money changer harus menggunakan KTP asli gitu kan, dan orangnya benar, dan kelihatan kan siapa saja yang menukarkan. Kebanyakan adalah staf-stafnya Firly. Jadi ini sederhana Mbak. Dilakukan di Indonesia. Itu yang paling penting. Dilakukan di Sevos. Jadi kalau Anda dari kacamata seorang mantan penyidik di KPK, menurut Anda Firly seharusnya sudah ditahan dengan semua hal yang sudah dimiliki oleh Polda? Betul. Karena Anda dulu di KPK juga, apakah lumrah misalnya dalam penetapan tersangka seseorang ataupun seseorang mau ditahan atau tidak itu ada tarik-menarik, ada semacam tunggu momentum atau hal seperti itu biasa? Atau ada taktik tertentu yang harus dijaga sampai tahannya nanti dulu? Penyidik itu kan tegak lurus dengan KUHAP, tegak lurus dengan aturan yang terkait dengan hukum acara yang berlaku. Kalau misalnya mereka melihat ada strategi yang lain, saya nggak tahu strategi seperti apa yang dimainkan. Jadi menahan seseorang pasti ada alasan, ada alasannya lah ya. Tidak ada menunggu momentum, tidak ada menunggu arahan dan sebagainya. Ketika bukti sudah ada, harusnya orang ditahan. Betul, harusnya sudah ditahan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya menunggu momentum dan sebagainya, akhirnya terjadi adalah nanti persepsi, oh ini politik. Ya kan? Persepsinya bahwa ini balas dendam. Persepsinya bahwa ini mengincar. Persepsinya adalah ini kriminalisasi. Gitu Mbak Nilo. Menurut Anda kira-kira kapan ini Polda akan menahan Firly Bahuri? Kalau dari sisi politik ya tentu kan harus dilihat juga gitu ya. Ini kan udah selesai nih semua. Perhelatan tinggal pelantikan presiden baru Oktober. Mungkin sebelum Oktober ya sudah dilakukan penahanan terhadap Firly gitu kan. Supaya apa? Supaya ini juga nggak jadi beban atau PR bagi presiden ke depan. Karena presiden ke depan pasti akan ditanyakan juga gitu kan. Pak, itu kan kenapa belum ditahan Firly gitu kan. Seperti itu tuh Mbak Nilo. Baik, terima kasih Bu Yudi Purnomo, penyidik KPK 2013-2020 sudah berbagi pandangan di Nilo. Sehat selalu Mas. Siap. Syahrul Yassin Limpo bukan satu-satunya menteri yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan juga penyelewengan penggunaan dana operasional menteri. Ada sejumlah menteri yang juga melakukan kejahatan atau perbuatan curang serupa. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Ngapain ya? Floridina Spontaneous Fun. Bulir jeruknya asli, bulirnya lebih banyak. Florida Orange, segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya Spark My Fun Sale. Floridina Spontaneous Fun Maker. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zing Refreshing Cool, rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zing Refreshing Cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh. Mau yang hot
atau eucalyptus. Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama. Badan always fresh. Pegel bro, pakai Sofresh Hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu tepar baru minta ampun. Sofresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan Sofresh, badan segar bugar. Wingscare. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Arman, gerak. Bapak. Ini bapak nggak mau. Arman ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei pukul 6 petang di Kompas TV. Apakah penambahan kementerian itu linear dengan bertambahnya potensi dan peluang korupsi dan nepotisme? Menurut saya, ya. Mana yang Anda lihat sesungguhnya merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya bagi-bagi kekuasaan? Kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan. Atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum? Kita tidak bisa menafikan itu ada. Rosi, Sabtu 11 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Nah, sekarang kalau ada permintaan dari keluarga menteri, saudara layani juga? Saya sesuai perintah. Harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan, dan beri saya kesempatan membuktikan saya terbiasa ngurus rakyat. Kasus penyalahgunaan dana operasional menteri dan pemerasan kepada pejabat ASN kementerian bukan hal baru. Praktik serupa pernah dilakukan sejumlah menteri yang berujung buih. Terhadap terdakwa Johnny G. Plate berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi. Ex-Menkom Info Johnny G. Plate diketahui meminta jatah uang bulanan sebesar 500 juta rupiah pada 2021 hingga 2022 dengan dalih operasional tim. Uang 500 juta dikumpulkan mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Latif dari pengusaha yang mengerjakan proyek BTS 4G Kominfo. Dalam persidangan terungkap, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan sumbangan kepada sejumlah pihak. Di antaranya korban banjir di Flores Timur, pembangunan gereja GMIT di NTT, Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus, dan sumbangan untuk Keuskupan Dioses Kupang. Atas perbuatannya, Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara. Penyalahgunaan dana operasional menteri juga pernah membuat mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali masuk buih. Ia dihukum 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Januari 2016 atas penyalahgunaan DOM dan penyelewengan dana penyelenggaraan haji 2010-2013 sebesar 1,8 miliar rupiah. Berdasar surat dakwaan, Surya Dharma Ali menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi, seperti pengobatan anak, liburan ke luar negeri, pendidikan anak, pembayaran pajak kendaraan, hingga biaya melakukan tes dalam rangkaian pencalonan anggota legislatif menantunya. Atas tuntutan yang dilayangkan kepadanya, Surya Dharma Ali mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Namun, banding ditolak. Hukumannya bertambah 4 tahun menjadi 10 tahun penjara. Ya, harapan sih dapat keadilan aja. Orang diadili bukan pakai peraturan yang benar. Saya nggak tahu kehilapan apa kesengajaan, nggak tahu. Di tahun yang sama, ex-Menteri Pariwisata dan ex-Menteri ESDM Jero Wacik divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jero Wacik terbukti menggunakan dana operasional menteri tidak sesuai peruntukan selama menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Kebudayaan periode 2004-2009 dan 2009-2011.
Ia kembali melakukan penyelewengan yang sama saat menjabat sebagai Menteri ESDM periode 2011-2014. Jarowacik melakukan pemerasan kepada bawahannya saat menjabat sebagai Menteri ESDM karena anggaran Kementerian ESDM lebih kecil daripada Kementerian Pariwisata. Dana hasil memeras bawahannya mencapai 10,38 miliar rupiah. Jero menggunakan uang tersebut untuk beberapa kebutuhan seperti bermain golf, perayaan ulang tahun istri, serta peluncuran buku yang berjudul Jarowacik di Mata 100 Tokoh. Berulangnya kasus korupsi dengan berbagai modus di lingkup pembantu presiden timbulkan asumsi praktik serupa terjadi di hampir semua kementerian. Yang dikhawatirkan adalah praktik yang sudah berlangsung lama menjadi kebiasaan, karena kasus DOM itu bukan sekarang saja, artinya terjadi pengulangan. Sangat lemah di kita adalah setelah proses penegakan hukum pidananya selesai, tidak diikuti dengan review sistem untuk memastikan ke depan tidak terulang lagi. Seorang menteri adalah pemimpin yang harus rela mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Berdedikasi utuh untuk negeri, bukan malah memperkaya diri dengan tindakan korupsi. Maka presiden haruslah teliti melihat rekam jejak sang calon menteri. Saya kira ada 3 kriteria utama yang harus dimiliki seorang menteri untuk menjadi pembantu presiden. Pertama, dia harus punya kapasitas, dia punya kompetensi dan loyalitas. Terkait dengan kapasitas personal, bisa tidak para menteri ini bisa mengendalikan diri untuk tidak memperkaya diri, tidak menumpuk kekuasaan yang jelas-jelas itu merugikan negara. Kalau masih ada upaya-upaya untuk memperkaya diri dengan cara melakukan tindakan korupsi, entah dari kalangan partai, entah kalangan profesional, pastinya dia akan terjebak pada kasus korupsi. Sederet mantan menteri yang dibui karena menyalahgunakan anggaran menjadi potret masih lemahnya integritas para pejabat negara. Pengawasan haruslah dipertajam. Moral dan etika haruslah dijunjung tinggi. Karena menjadi pejabat pemerintahan dan aparatur sipil negara adalah bentuk pengabdian, bukan semata-mata jabatan yang dijadikan komoditas. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa. Apakah penambahan kementerian itu linear dengan bertambahnya potensi dan peluang korupsi dan nepotisme? Menurut saya, ya. Mana yang Anda lihat sesungguhnya? Merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya bagi-bagi kekuasaan? Kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan. Atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum? Kita tidak bisa menafikan itu ada. Rosi, Sabtu 11 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Udin Fridianto. Dan saya masih serta Rigani. Saudara, dunia musik Indonesia berduka. Musisi legendaris Joni Iskandar meninggal dunia Jumat pagi. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Presiden terpilih Prabowo Subianto singgung adanya pihak yang ngaku-ngaku seolah-olah Bung Karno milik satu partai. Padahal menurut Prabowo, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Terungkapnya foto Presiden Jokowi yang dicopot di kantor PDIP Sumatera Utara semakin menguak perseteruan antara PD Perjuangan dan keluarga Jokowi. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan detik-detik pesawat kargo Boeing 767 yang mendarat tanpa roda depan di Bandara Istanbul, Turki. Seluruh awak dalam pesawat selamat.
Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Kebakaran terjadi di kawasan industri Gedebage, Kota Bandung, Jumat siang. Api menghanguskan gudang penyimpanan limbah plastik pabrik. Dari sejumlah video amatir terlihat asap pekat muncul di gudang penyimpanan limbah plastik pabrik Antena. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1 siang. Api sulit dipadamkan karena barang-barang yang terbakar berbahan plastik yang membuat permukaannya menjadi keras dan api masih menyala di bawahnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Izin melaporkan terjadi kebakaran di wilayah Panyilekan yang terbakar pabrik antena. Saudara, sebuah ruko di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat sore terbakar. Kobaran api terlihat dari lantai 2 sebuah ruko di Jalan Pluit Dalam 3. Api kian membesar hingga menjalar ke ruangan lain di lantai bawah dan atas ruko berlantai 3 ini. Dalam waktu singkat, api meludeskan seluruh isi bangunan ruko penyimpanan aksesori telepon seluler. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Informasi lain, saudara, marah akibat tak diberi uang, seorang pria mengamuk dan merusak salon kecantikan di Serang, Banten. Saudara, inilah aksi perusakan salon kecantikan oleh seorang pria yang viral di media sosial. Pria ini mengamuk diduga akibat tak diberi uang jatah oleh pemilik salon kecantikan. Pemilik salon kecantikan sempat mengejar pelaku dan terjadi adu mulut. Aksi pemalakan ini terjadi tidak hanya sekali, sehingga membuat pemilik dan pegawai resah. Ia berharap petugas berwajib bisa menertibkan aksi pemalakan ini. Yang banyak mah di foto sama saya. Pelakunya beda ini? Kurang tahu, dia lari. Jadi minta uang. Ya saya juga bingung kan. Siapa tiba-tiba datang minta uang gitu kan. Saya bilang nggak ada, maaf nggak ada. Saya bilang gitu. Minta uang katanya gitu kan. Nggak ada. Tapi masih saya liatin gitu kan, udah megang barang-barang, ini juga dilempar. Saya juga kurang tahu. Sering di sini dia? Kalau kesini 3 kali. Cuman kalau di tempat lain dengar info pernah ada kejadian juga tuh di lampu merah Warjo. Beralih ke informasi lain, saudara, kecelakaan terjadi di jembatan Suramadu, Jawa Timur. Sebuah mobil jenis minibus menabrak truk yang melaju pelan. Inilah kondisi pasca kecelakaan di jembatan Suramadu sisi Bangkalan yang terekam video amatir Jumat siang. Bagian depan mobil ringsek. Diduga sopir sempat mengalami mikroslip. Mobil tanpa disadari menabrak truk bermuatan garam meski melaju perlahan di depannya. Pengemudi yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. 3 penumpang dalam mobil selamat. Saudara, seorang pelaku ganjal ATM diringkus warga saat beraksi di salah satu minimarket di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat pagi. Pelaku sempat dihakimi massa yang geram oleh ulahnya. Aksi pelaku terbongkar setelah korban mengetahui bahwa pelaku berpura-pura membantu korban yang saat itu tak bisa memasukkan kartu ATM-nya. Sebelumnya, pelaku sudah terlebih dahulu mengganjal mesin ATM. Korban kemudian berteriak dan pelaku berhasil ditangkap warga. Dari tangan pelaku ditemukan puluhan kartu ATM dan sejumlah plat nomor kendaraan palsu. Informasi berikutnya, seorang perempuan ditemukan tewas di dalam lemari kamar indekos di Cirebon, Jawa Barat. Polisi pun langsung menangkap pelaku penganiayaan yang sedang makan di pinggir jalan. Saudara, seorang pria ditangkap di pinggir jalan Kecamatan Karangsembung, Kamis malam. Tugas langsung menggelandang pelaku ke Mapolres Cirebon Kota. Pria berusia 30 tahun tersebut diduga menganiaya perempuan hingga tewas. Menurut polisi, pelaku berinisial C dan korban yang adalah teman kencan sempat cekcok soal uang.
Sebelumnya, saudara, Kamis malam, seorang perempuan ditemukan tewas di dalam kamar indekos di Kecamatan Kadaung, Kabupaten Cirebon. Jasad korban ditemukan di dalam lemari kamar. Polisi langsung melakukan olah TKP, sedangkan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk divisum. Beberapa barang korban seperti ponsel dan uang juga hilang. Hasil daripada otopsi yang dilakukan oleh kedokteran forensik, penyebab kematiannya adalah mati lemas. Artinya, di antara serangkaian kegiatan cekikan dan pukulan itu yang menyebabkan kematiannya adalah cekikannya. Ya. Kemudian diseret yang bersangkutan, korban dalam hal ini diseret, dimasukkan ke lemari di dalam kosan tersebut. Harapannya adalah agar menyembunyikan daripada korban sehingga tidak diketahui. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Usai laporannya terhadap mahasiswa jadi sorotan, Rektor Universitas Riau Sri Indarti menyatakan tak akan melanjutkan proses hukum di Polda Riau. Pendidikan Kampus Universitas Riau. Saudara Rektor Unri Sri Indarti mengaku tak bermaksud mengkriminalisasi Khorik Anhar, mahasiswa yang mengkritik halnya biaya kuliah di Unri. Menurut Sri, yang dilaporkan adalah akun media sosial Aliansi Mahasiswa Penggugat yang ia anggap menjatuhkan martabatnya sebagai rektor. Sri Indarti mengklaim tidak sedang membungkam kebebasan berpendapat dan kritik di kampus. Untuk itu, pihaknya tidak akan melanjutkan laporan polisi ke mahasiswa yang bersangkutan. Oleh Sri Indarti, broker pendidikan Universitas Riau. Dari awal tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Riau, tetapi yang dilaporkan adalah akun atas nama Aliansi Mahasiswa Penggugat yang menyebabkan terjadi misinformasi. Karena hasil penyelidikan di Polda Riau sudah diketahui pemilik akun adalah mahasiswa Universitas Riau, maka persoalan ini tidak dilanjutkan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Sementara itu, Khorik Anhar, mahasiswa yang mengkritik mahalnya uang kuliah tunggal di Universitas Riau hingga berujung pelaporan ke Polda Riau, menyayangkan tindakan rektor yang melaporkan ke Polda Riau. Ia bilang laporan yang dilayangkan kepadanya adalah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi, karena tidak ada penyelesaian di tingkat universitas, melainkan langsung ke polisi. Respon dari pelaporan Rektor Universitas Riau terhadap diri saya menganggap itu sebagai bentuk dari kurangnya koordinasi di perguruan tinggi dan juga pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Dan kita merasakan di sini bahwa pelaporan demi pelaporan itu dimaksudkan untuk menghilangkan suara-suara dari mahasiswa. Ini apabila memang diketahui bahwa video tersebut adalah video yang dibuat oleh mahasiswa, maka alangkah baiknya pelaporan itu ataupun investigasinya dilakukan di kalangan mahasiswa ataupun akademisi. Sorotan lain, saudara, di tengah upaya menggalang koalisi pasca Pilpres, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyindir pihak yang tidak ingin kerjasama politik. Prabowo minta jangan mengganggu. Dalam pidato di acara Rakornas PAN di Jakarta, Prabowo menyebut Indonesia tak bisa dibendung kalau elit-elitnya saling kerjasama. Untuk itu, ia akan mengajak semua pihak bekerja sama membangun Indonesia. Prabowo lalu menyindir pihak-pihak yang tak mau kerjasama. Kata Prabowo, kalau tak mau kerjasama, jangan mengganggu orang yang mau bekerja. Jadilah penonton yang baik. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai pernyataan Prabowo yang minta pihak yang tak mau kerjasama jangan mengganggu perlu diklarifikasi sendiri oleh Prabowo.
Deddy menyayangkan pernyataan Prabowo jika pesan jangan mengganggu ditujukan untuk pihak yang ingin beroposisi atau berada di luar pemerintahan. Atau yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak mau bergabung dalam gerbong pemerintahan, artinya menjadi bagian dari kabinet gitu ya. Kalau itu yang dimaksud, itu sungguh kita sayangkan karena demokrasi kita ini kan memberikan hak bagi tidak saja individu tetapi juga kelompok masyarakat, bahkan organisasi non pemerintah, bahkan partai politik untuk memberikan masukan, kritik. Jadi kalau itu yang dianggap mengganggu, ya saya kira Pak Prabowo harus mengklarifikasi itu. Berita utama akan segera kembali usai jeda saudara dengan informasi terungkapnya foto Presiden Jokowi yang dicopot di kantor PDIP Sumatera Utara semakin menguat perseteruan antara PDI Perjuangan dan keluarga Jokowi. Liburan bareng Fania, berangkat! Menantang adrenalin, menjajal river tubing, dan tour jeep bersama Banyu Biru Adventure. Wisata kuliner serta mencari spot foto Instagramable di Kota Tua. Dan menikmati santapan nikmat di pinggir pantai di La Playa. Jalan-jalan, I'll go there. Will you? Minggu 12 Mei, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Apakah penambahan kementerian itu linear dengan bertambahnya potensi dan peluang korupsi dan nepotisme? Menurut saya, ya. Mana yang Anda lihat sesungguhnya merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya bagi-bagi kekuasaan? Kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan. Atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum? Kita tidak bisa menafikan itu ada. Rosi, Sabtu 11 Mei, pukul 10 malam di Kompas TV. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Arman, Greg. Ini Bapak. Ini Bapak, nggak mau. Arman, ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei, pukul 10 malam di Kompas TV. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV.
Saudara, hubungan Jokowi dan PDIP kembali jadi sorotan. Hilangnya foto Presiden Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara di Medan makin menguak ada bara panas di antara Jokowi dan PDIP. Meski disanggah jika ini bukanlah instruksi dari DPP PDIP. Namun pihak PDIP tak menampik jika foto Jokowi banyak dicopot di sejumlah kantor DPD PDIP lainnya. Apakah hilangnya foto ini adalah sinyal anti Jokowi di internal PDIP dan berbuntut ke persaingan di Pilkada Sumut? Hilangnya foto Presiden Jokowi terlihat saat Edi Rahmayadi menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon gubernur di kantor DPD PDIP Sumut di Medan pada Senin 6 Mei lalu. Bisa dilihat ya saudara, di salah satu ruangan rapat tampak tak ada foto Presiden Jokowi. Yang terpasang hanya lambang negara Garuda Pancasila dan foto Wakil Presiden Maruf Amin. Spekulasi aroma anti Jokowi pun tercium. Apalagi Edi bakal sengit bersaing dengan Bobi Nasution, menantu Jokowi yang kini wali kota Medan. Edi tak mempersoalkan Bobi maju jadi calon gubernur asal ikuti aturan dan etika. Boleh untuk bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Mau Bobi, mau Musa, mau apapun, siapapun dia. Tetapi yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh melukai aturan yang ada. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Presiden Joko Widodo menanggapi santai soal penurunan foto presiden yang dilakukan di sejumlah kantor DPD PDI Perjuangan. Jokowi tak merisaukan soal foto dirinya tidak dipajang di kantor DPP Sumut. Menurut Jokowi itu hanya sekedar foto. Meski menurut PDIP hal ini terjadi di banyak wilayah. Apanya? Fotonya Bapak nggak diturunkan. Apa nggak ada di apa kantornya? Ya udah foto hanya bersih itu. Ah foto. Dan kata Mas Hasto juga. Apanya? Ya foto aja. Mas ke PBB atau ke Solo? Setelah membuat gaduh, foto Presiden Joko Widodo yang sempat hilang akhirnya terpasang kembali. Bisa dilihat saudara, ini di ruangan yang sama. Gambar sebelah kiri ini diambil tanggal 6 Mei saat Edi Rahmayadi mengembalikan formulir. Tembok sisi ini terlihat kosong, hanya ada foto wakil presiden. Nah, di gambar sebelah kanan yang diambil pada tanggal 8 Mei, kini sudah ada lagi foto Presiden Jokowi. DPD PDIP Sumatera Utara membantah ada kesengajaan di balik hilangnya foto Presiden Jokowi di salah satu ruangan kantor DPD. Hilangnya foto Jokowi saat itu disebut karena jatuh tersenggol hingga kaca foto pecah. Dan kebetulan ruangan itu juga sedang direnovasi. Backdrop, kalau senggol jatuh, kacanya pecah, jadi tidak sempat diganti pada saat Pak Edi Rahmayadi datang. Ini hanya sekedar ketidaksengajaan saja, bukan unsur politik, tidak ada hubungannya juga dengan isu atau pernyataan atau sikap PD Perjuangan terhadap personal Jokowi sebagai kader partai yang sudah dikeluarkan itu. Jadi tidak ada hubungannya. Sentimen PDIP pada Jokowi dan keluarga bahkan terasa juga di kontestasi Pilkada Sumatera Utara. PD Perjuangan bahkan menutup pintu bagi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, untuk maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Padahal saat maju pada pemilihan wali kota Medan periode sebelumnya, Bobi Nasution didukung penuh oleh PDIP. Ya, tapi itu dulu. Kini semua itu sudah jadi angin lalu. Sekjen PDIP bahkan menyebut semua kader PDIP boleh mendaftar pilkada kecuali Bobi Nasution. Ada pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi, itu usulan dari bawah. Bagi Bobi, satu pintu tertutup, masih ada pintu-pintu lain terbuka. Ya saudara, di saat PDIP menutup pintu pilkada untuk Bobi, Partai Golkar lah yang justru memuluskan jalan bagi menantu Jokowi untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Golkar memberi Bobi surat tugas untuk maju pilkada berpasangan dengan Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajeksah alias Ijek. Bobi menyebut
tak perlu lagi mengambil formulir pendaftaran sebagai calon gubernur karena sudah mendapat surat tugas. Yang diinfokan ke kami, yang diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberi surat tugas, pas ditanyakan kemarin, ini perlu daftar lagi nggak usah, karena sudah mendapat surat tugas, jadi tidak perlu daftar awas dulu. Kalau hubungan PD Perjuangan dengan mantu Jokowi kini bak air dan api, lain halnya dengan hubungan PDIP dengan Edi Rahmayadi. Jika dulu pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018, Edi menjadi lawan politik dari Jarod Saiful Hidayat yang didukung PDIP. Pada bursa pilkada tahun ini, PDIP justru menerima Edi Rahmayadi dengan tangan terbuka di kantor DPP PDIP Sumut. Bahkan saat mengembalikan formulir pendaftaran calon Gubernur Sumut, Edi juga meminta restu dari para kader dari PDIP. Seolah melupakan persaingan yang telah lalu demi membuka lembaran baru. Edi bahkan mengaku punya kesamaan visi dengan partai berlambang banteng ini. Bisa dilihat saudara, duluan politik, sekarang bisa berubah jadi kawan. Ya, pasca Gibran maju menjadi calon wakil presiden Prabowo, bara hubungan Jokowi dan PDIP memang makin memanas. Jokowi bahkan tak pernah lagi terlihat di publik ikut dalam acara PDIP. Kebersamaan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terakhir terlihat di publik saat Rakernas PDIP keempat di Jexpo Kemayoran pada 29 September 2023 lalu. PDIP pun juga seakan-akan mulai bersih-bersih dari jejak Jokowi dan keluarganya. Rencana pertemuan Jokowi dan Mega juga tak kunjung ada hilalnya. Kerenggangan hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan semakin jelas ketika Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka disebut bukan lagi kader PDIP. Sejak berseberangan sikap politik di Pilpres 2024, keluarga Jokowi hanyalah bagian dari masa lalu bagi PDIP. Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan disebut sudah tak menjadi bagian dari PDIP. Bagi Gibran, dipecat ya nggak apa-apa. Masih statusnya sebagai kader, Pak. Statusnya sebagai kader. Siapa? Gibran, Mas Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang bagaimana. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah melenceng dari partai gitu ya? Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan kok, yang benar saja kita benar. PDIP menyatakan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan lagi bagian dari partai. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau dengan itu ada partai yang baru mungkin yang untuk bergabung. Belum ada pembahasan ke situ ya. Tunggu aja. Sempat ada rasa kecewa gitu mungkin. Nggak apa-apa, dipecat ya nggak apa-apa. Ya, makasih. Mas. Di tengah keretakan dengan PDIP, keluarga Jokowi dan pertanyaan kemana Jokowi akan berlabuh, Partai Golkar lagi-lagi membuka peluang untuk menampung Jokowi dan keluarganya. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bahkan mengatakan kalau Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka sudah masuk bagian keluarga besar Golkar. Erlangga mengatakan Jokowi dekat dengan Golkar, ya sudah bestie gitu ya. Apakah dengan begini Jokowi akan luluh pindah dari Banteng menuju Pohon Beringin? Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa. Iya, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Seperti itulah politik, saudara. Tidak bisa ditebak kemana arahnya. Penuh dengan teka-teki dan plot twist. Dalam politik, tak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada hanya kepentingan sejati. Saudara, viral di media sosial 3 buah ban beserta velg mobil milik pengunjung hilang dicuri di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kemayoran. Informasi selengkapnya, Berita Utama segera kembali.
Liburan bareng Fania, berangkat! Menantang adrenalin, menjajal river tubing, dan tour jeep bersama Banyu Biru Adventure. Wisata kuliner serta mencari spot foto Instagramable di Kota Tua. Dan menikmati santapan nikmat di pinggir pantai di La Playa. Jalan-jalan, I'll go there. Will you? Minggu 12 Mei, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beach-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Hormat, gerak. Bapak. Ini bapak nggak mau. Hormat ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei, pukul 10 malam di Kompas TV. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Apakah penambahan kementerian itu linear dengan bertambahnya potensi dan peluang korupsi dan nepotisme? Menurut saya, ya. Mana yang Anda lihat sesungguhnya merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya bagi-bagi kekuasaan? Kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan. Atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum? Kita tidak bisa menafikan itu ada. Rosi, Sabtu 11 Mei, pukul 10 malam di Kompas TV. Digelar perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, mimpi Timnas ke Olimpiade kandas. Timnas Indonesia U23 menyerah dari Timnas Guinea U23 dengan skor 0-1 dalam playoff Olimpiade Paris. Kekalahan ini sekaligus mengubur mimpi Garuda Muda untuk tampil di Olimpiade yang terakhir kali diraih pada edisi 1956. Laga antara Indonesia dan Guinea diwarnai sejumlah drama. Seperti emosi Sintayong meledak usai wasit kembali memberikan hadiah penalti kepada Guinea di menit 74. Protes pelatih asal Korea Selatan ini berujung dengan kartu merah. Begitupun dengan duel di lapangan. Kepala Witan Sulaiman bocor dan harus diperban usai tertanduk oleh Isiaga. Bahkan di akhir pertandingan, Witan harus menerima 5 jahitan. Sementara gol sematawayang Guinea dicetak oleh Ilaix Moriba pada menit 29 melalui titik putih. Tetapi penalti kedua Guinea berhasil ditepis Hernando Ari. Indonesia juga memiliki peluang yang gagal membuahkan gol hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan.
Meski Pratama Arhan dan kolega gagal tampil di Olimpiade, namun kinerja skuad Garuda Muda dan Sinteyong mendapat apresiasi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kalian udah kasih yang terbaik, jadi jangan nangis, tegakkan kepala kalian, masih banyak masa depan kalian. Pelajaran yang kalian lakukan selama AFC ini, kalian bawa ke World Cup Qualifications. Kita patriot, kita fight lagi. Ya, dan saya apresiasi. Ya, saya tunduk kepala, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya Indonesia gagal meraih tiket Olimpiade melalui jalur Piala Asia U23 2024 usai kalah di semifinal dan perebutan tempat ketiga. Pintu terakhir Olimpiade juga gagal dimanfaatkan Garuda Muda usai kalah 0-1 dari Guinea di babak playoff. Berita pilihan berikutnya, saudara, pencurian ban mobil di mal. Ban mobil milik pengunjung yang terparkir di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat viral di media sosial karena hilang dicuri. Bukan cuma satu, pelaku membawa kabur 3 buah ban beserta velg milik pengunjung tanpa diketahui pihak keamanan. Inilah video viral di media sosial, sebuah mobil milik pengunjung mal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat yang tiba-tiba dicuri bannya saat parkir. 3 buah ban beserta velg mobil jenis MPV ini raib dan hanya menyisakan 1 ban di bagian kanan depan. Pelaku nekat beraksi di siang hari dan tanpa diketahui petugas keamanan yang berjaga di lokasi. Kamera pengawas CCTV yang terpasang tidak mampu menjangkau mobil korban sehingga polisi belum mampu mengidentifikasi pelaku. Namun polisi telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi menduga pelaku lebih dari 1 orang dan beraksi dengan membawa kendaraan roda 4 sehingga lebih mudah membawa kabur barang hasil curiannya. Memang di situ ada CCTV, ada. Cuman CCTV itu hanya mengarah ke arah plat nomor, namun untuk sampai saat ini dari pihak kami, pihak kepolisian masih tetap lidik. Nanti ketika ada perkembangan nanti akan kita lakukan itu lagi kepada masyarakat. Hingga kini polisi terus berusaha mengungkap misteri pelaku pencurian ban mobil di area parkir pusat perbelanjaan. Sementara itu pengelola mal sudah mengganti ketiga ban dan velg yang hilang dicuri. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Informasi berikutnya, saudara, prosesi ngaben mahasiswa STIP. Hari ini jenazah Putu Satria Ananta Rustika, korban kekerasan dan penganiayaan oleh seniornya, diabenkan. Ratusan warga tampak hadir dalam prosesi ngaben. Jenazah taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP yang meninggal akibat kekerasan dan penganiayaan oleh seniornya, Putu Satria Ananta Rustika, diabenkan hari ini. Keluarga dan ratusan warga tampak hadir dalam prosesi ngaben. Setelah sebelumnya, prosesi upacara pertama dilaksanakan dengan pelepasan secara kedinasan oleh taruna STIP. Pihak keluarga tak banyak berkata-kata dan hanya fokus mengikuti proses upacara. Mereka berharap peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya Putu Satria Ananta Rustika dapat cepat selesai. Sudah semua, sama Menteri Perhubungan, sama Pak DJ juga sudah. Mudah-mudahan polisi akan membuka semua proses. Sebelumnya polisi telah menetapkan 3 tersangka baru yang merupakan senior korban. Para tersangka yang sebelumnya merupakan saksi jadi tersangka karena ketiganya diduga turut serta dalam proses penganiayaan. 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Lalu FA juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet, dan ini dibuktikan dari CCTV, kemudian keterangan para saksi. Tak hanya itu, buntut penganiayaan senior yang menewaskan Putu Satria Ananta Rustika membuat STIP tahun ini diputuskan tak akan menerima mahasiswa baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah membebas tugaskan direktur dan pejabat STIP. Tim Liputan Kompas TV. Berita pilihan lain, saudara, mahasiswa tabrak lari ditangkap. Mahasiswa di Malang jadi pelaku tabrak lari petugas kebersihan. Panik, korban terluka setelah ditabrak, mahasiswa tersebut langsung tancap gas dan kabur meninggalkan korban.
Peristiwa seorang petugas kebersihan di Kota Malang menjadi korban tabrak lari viral di media sosial. Pria 57 tahun yang sudah tergeletak di jalan dan alami luka-luka setelah ditabrak justru ditinggal begitu saja oleh pelaku. Geram dengan perbuatan pelaku, warga lantas mengejar pria berusia 22 tahun yang masih berstatus mahasiswa. Saat berhasil disusul warga, pelaku mengaku tidak berniat melarikan diri, namun ingin mengantarkan teman perempuannya terlebih dahulu dan berjanji akan menyerahkan diri ke polisi. Namun setelah berjam-jam pasca kejadian, pelaku tak kunjung kembali untuk mengakui perbuatannya atau bahkan mengurus korban. Hingga akhirnya, kurang dari 7 jam, pihak kepolisian menangkap pelaku di sebuah hotel di kawasan Puncak Dieng bersama teman perempuannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tabrak lari ternyata dalam pengaruh minuman alkohol. Pelaku ataupun pengendara sedan putih tersebut dan kita amankan pada pukul 11:30. Untuk yang bersangkutan berada dalam pengaruh alkohol dan diakui dari yang bersangkutan ketakutan setelah menabrak gerobak tersebut dan berjalan kaki langsung melarikan diri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Sementara korban yang sempat dirawat di rumah sakit selama 2 hari, kini sudah diizinkan pulang ke rumah. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Dan informasi terakhir saudara, Johnny Iskandar meninggal dunia. Musisi dangdut Johnny Iskandar meninggal dunia Jumat pagi. Johnny Iskandar meninggal pada usia 64 tahun. Kabar duka menyelimuti dunia musik tanah air. Musisi dangdut senior Johnny Iskandar meninggal pada Jumat pagi. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Cibinong, Bogor, almarhum mengeluhkan sakit sesak nafas. Jenazah Johnny disemayamkan di rumah duka di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Kerabat serta keluarga mendatangi rumah duka. Karangan bunga terpasang di sekitar rumah duka. Jenazah Johnny Iskandar dimakamkan di pemakaman setempat usai sholat Jumat. Beliau itu yang dirasakan adalah sesak napas, yang memang dia tidak sakit. Itu dia bilang nggak usah dibawa, cuman kami pihak keluarga coba berupaya. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit Helsa, dan rumah sakit Helsa nggak sanggup, dirujuk ke rumah sakit RSUD Cibinong. Dan beliau menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit RSUD Cibinong, masih di ruang IGD. Johnny Iskandar dikenal sebagai penyanyi dangdut senior yang juga merupakan pentolan orkes musik pengantar minum racun atau OM PMR. Nama Johnny populer tahun 1980-an sampai 1990-an. Salah satu lagu hitsnya adalah Bukan Pengemis Cinta. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda saudara, berita utama akan kembali dengan informasi Presiden terpilih Prabowo Subianto singgung adanya pihak yang ngaku-ngaku seolah-olah Bung Karno milik satu partai. Padahal menurut Prabowo, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apakah penambahan kementerian itu linear dengan bertambahnya potensi dan peluang korupsi dan nepotisme? Menurut saya, ya. Mana yang Anda lihat sesungguhnya? Merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya bagi-bagi kekuasaan? Kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan. Atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum? Kita tidak bisa menafikan itu ada. Rosi, Sabtu 11 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar.
Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Liburan bareng Fania, berangkat! Menantang adrenalin, menjajal river tubing, dan tour jeep bersama Banyu Biru Adventure. Wisata kuliner serta mencari spot foto Instagramable di Kota Tua. Dan menikmati santapan nikmat di pinggir pantai di La Playa. Jalan-jalan, I'll go there. Will you? Minggu 12 Mei, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Arman, Greg. Bapak. Ini Bapak nggak mau. Arman ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei, pukul 10 malam di Kompas TV. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Saudara Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menyentil partai yang mengklaim Presiden pertama RI Soekarno sebagai milik mereka. Walau tak menyebut parpol yang dimaksudnya, menurut Prabowo, Soekarno milik seluruh rakyat Indonesia. Bantahan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara BIMTEK dan Rakornas Pilkada Partai PAN Kamis malam. Prabowo bahkan merasa Bung Karno mendukungnya dalam Pilpres 2024. Sebab apa yang diperjuangkannya sejalan dengan visi sang proklamator. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut usulan nama bakal calon gubernur Jakarta oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta akan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan ditentukan oleh Ketua Umum Prabowo Subianto. 4 nama yang diusulkan maju jadi gubernur dalam Pilkada 2024 dan akan diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat. 2 diantaranya adalah keponakan Prabowo, yaitu Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Rahayu Saraswati Jodo Hadikusumo, anggota DPR dari fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Selain itu, ada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Sekretaris DPD Gerindra DKI Rani Maulani. Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut partainya membuka peluang untuk mengusung nama lain selain 4 nama yang diusulkan untuk Pilkada Jakarta 2024. Ia mengatakan keputusan mengenai siapa yang akan diajukan Gerindra sebagai calon gubernur Jakarta diserahkan kepada Ketua Umum Prabowo Subianto. Ada usulan ya, beberapa nama, diantaranya ada nama Mbak Sarah, ada Bu Rani, ada Pak Budi Jiwandono, ya, tidak menutup kemungkinan nama yang akan dicalonkan dari Partai Gerindra di luar dari nama-nama yang diusulkan oleh DPD tersebut. Semua hak prerogatifnya ada di tangan Pak Prabowo Subianto. Partai Amanat Nasional menyebut nama DPW PAN Jawa Barat Desi Ratnasari dan mantan Wali Kota Bogor Bima Arya akan maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jawa Barat. Kader PAN yang akan diusung dalam Pilkada Desi Ratnasari dan Bima Arya untuk wilayah Jabar disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan usai workshop dan rapat koordinasi nasional PAN pemenangan Pilkada 2024 di Jakarta. Selain itu, Zulkifli mengatakan akan terus beriringan dengan Partai Gerindra dalam Pilkada serentak 2024. Jawa Barat selain RK kan ada Bima Arya, mana kami, ada Desi dari kami. Dari partai lain ya silakan. Ya nanti kan koalisi juga. Sorotan berikutnya jelang keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, Menteri Agama mengecek kesiapan hotel dan dapur di Madinah. Di hari ketiga kunjungannya ke Arab Saudi, Menteri Agama Yakut Khalil Lumas mengecek kamar hotel dan dapur catering yang akan melayani jemaah haji Indonesia. Menak meminta para chef untuk menyediakan makanan khas Nusantara serta layanan hotel dan dapur catering yang ramah untuk jemaah lansia. Dari data saat ini, saudara, total ada 106 hotel dan 21 dapur catering di Madinah yang dikontrak petugas penyelenggara ibadah haji. Dan saya kira hotelnya juga representatif, bagus, bersih, dan sesuai dengan kontrak yang kita tuliskan gitu ya. Lalu setelah itu saya di sini ke salah satu dapur yang memberikan layanan makan kepada jamaah di Miss Mary ya. Dan saya kira persiapannya sudah baik untuk konsumsi. Dan mudah-mudahan ini ketika nanti melayani jamaah juga sama dengan apa yang ditujukan kepada kita. Kita ke sorotan lain, asap tebal mengepul di dekat rumah sakit Kuwait di Rafah pada hari Jumat usai mendapat serangan dari Israel. Ledakan dan suara tembakan terus terdengar ketika masyarakat berdiri di jalan dekat rumah sakit Kuwait di jalur Gaza Selatan. Israel mengancam akan meneruskan serbuan besar-besaran ke Rafah seiring gagalnya perundingan gencatan senjata di Mesir. Israel bahkan mengabaikan ancaman Amerika Serikat yang akan menghentikan bantuan persenjataan jika Rafah tetap diserbu. Puluhan ribu warga Palestina yang tinggal di Rafah terpaksa kembali mengungsi akibat gempuran tentara Israel. Warga berbondong-bondong keluar dari Rafah mencari tempat baru untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Eksodus ini dilakukan usai Israel meminta untuk mengosongkan kota Rafah. Israel berdalih penyerangan Rafah ini untuk memburu pejuang militan Hamas yang bersembunyi di wilayah ini. Sebuah pesawat kargo Boeing 767 mendarat tanpa roda depan di Bandara Istanbul, Turki. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama.
Apakah penambahan kementerian itu linear dengan bertambahnya potensi dan peluang korupsi dan nepotisme? Menurut saya, ya. Mana yang Anda lihat sesungguhnya merangkul ini untuk melanjutkan program atau hanya bagi-bagi kekuasaan? Kira untuk yang sekarang ini saya perhatikan masih untuk bagi jabatan. Atau memang ada situasi di mana mereka dipaksa untuk masuk karena kalau tidak masuk akan kena kasus hukum? Kita tidak bisa menafikan itu ada. Rosi, Sabtu 11 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan keakraban, perkemahan Sabtu Minggu digelar. Arman, gerak. Bapak. Ini bapak nggak mau. Arman ini. Bapak. Lu sama gue tuan siapa? Dua bersaudara Arafah dan Halda diundang juga dong. Gue nggak kuat dah di sini. Gua yang Suci Barbar Show, Minggu 12 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Liburan bareng Fania, berangkat! Menantang adrenalin, menjajal river tubing, dan tour jeep bersama Banyu Biru Adventure. Wisata kuliner serta mencari spot foto Instagramable di Kota Tua. Dan menikmati santapan nikmat di pinggir pantai di La Playa. Jalan-jalan, I'll go there. Will you? Minggu 12 Mei, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saudara, sebuah pesawat kargo Boeing 767 mendarat tanpa roda depan di Bandara Istanbul, Turki pada Rabu waktu setempat. Seluruh awak dalam kapal selamat.
Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Elgin Fridianto. Dan saya masih serta Regan. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. DPD Gerindra DKI Jakarta mengusulkan 2 keponakan Presiden terpilih